Hai-in sedang membersihkan diri. Uap air yang hangat menyelimuti seisi kamar mandi. Sementara itu, di luar kamar mandi, Yeon sedang membersihkan meja dan tempat duduk yang akan mereka gunakan nanti untuk minum bersama. Ia merasa senang dengan ide pertemuan mengapresiasi musik bersama. Ia bahkan sempat tersenyum tipis karena Hae-in masih mengingat alamat rumahnya. Terakhir kali mereka bertemu, Hae-in pergi tanpa sepatah kata pun. Ia sempat berpikir bahwa mungkin Hae-in tidak akan pernah kembali. Ia bertanya-tanya, apakah ini berarti mulai sekarang Hae-in akan sering datang begitu saja tanpa pemberitahuan? Jika iya, maka sepertinya ia harus bersiap-siap. Rumahnya harus selalu dalam keadaan bersih dan tidak boleh ada bau aneh. Mungkin sebaiknya ia membeli diffuser. Pikirannya terhenti ketika suara lembut. Hae-in terdengar dari dalam kamar mandi memanggil namanya. Ia spontan menoleh ke arah kamar mandi. Tangan Hae-in terulur keluar. Ia baru menyadari bahwa di dalam kamar mandi tidak ada handuk. Ia meminta agar Yeon mengambilkan handuk untuknya. Yeon langsung berdiri setelah mendengar permintaannya dan akan segera mengambilnya. Ia tergesa-gesa mencari handuk bersih ke seluruh sudut ruangan. Tanpa menatap langsung, ia mengulurkannya ke arah pintu. Dengan wajah berpaling ke sisi lain, Hae-in menerimanya dengan lembut dan mengucapkan terima kasih. Yeon hanya diam, berdiri sejenak di depan pintu, menunggu hingga Hae-in menutupnya kembali, sebelum akhirnya menghela napas panjang. Kenapa dirinya bisa segugup itu? Hanya karena memberikan handuk kepada seseorang. Ia mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa di saat seperti ini, satu-satunya hal yang bisa menenangkan pikirannya adalah musik. Ia menyalakan album favoritnya, sebuah remix rapalan Buddha yang menenangkan. Nada-nadanya bergetar lembut di udara. Ia merasa seperti sedang berada di ambang pencerahan. Pikirannya jernih, tenang, dan tubuhnya terasa ringan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suara Hae-in kembali memanggilnya. Kali ini dari dekat. Pandangan Yeon langsung membeku. Hae-in baru saja keluar dari kamar mandi, mengenakan pakaian yang tampak sedikit kebesaran. Bajunya tampak longgar dan bisa melorot hanya dengan sedikit gerakan. Apakah Yeon tidak memiliki pakaian lain selain yang kebesaran seperti ini? Hae-in bahkan sempat bergurau seolah ingin menghormati selera unik Yeon dan tetap memakainya. Yeon hanya bisa menjawab pendek dan gugup, mengaku tidak memiliki baju lain yang lebih kecil. Tapi Hae-in tahu Yeon sedang berbohong, dan dengan tawa ringan, ia memaksa agar diberi baju lain yang lebih pas. Dengan wajah masih merah, Yeon menuruti permintaan itu. Hae-in pun mengganti baju itu, dan kali ini ia tampak lebih puas. Walaupun besar, ia bisa mengatur resleting agar lebih pas. Setidaknya kini pakaian itu terlihat lebih sesuai di tubuhnya. Setelah merasa nyaman, bahu Yeon ternyata cukup lebar. Ujung kain baju yang dikenakan Hae-in sedikit bergoyang saat ia bergerak. Yeon penasaran bagaimana bisa Hae-in pulang lebih awal hari ini. Setaunya, Hae-in biasanya bekerja sampai larut malam. Pertanyaan itu membuat Hae-in mengingat sesuatu yang rumit untuk dijelaskan. Sebelumnya, di dalam studio, Hae-in fokus merekam sebuah lagu, menyesuaikan nada dan emosi dengan setiap bait yang ia nyanyikan. Ia meminta agar hasil rekaman itu disimpan saja, lalu segera melanjutkan pada bagian berikutnya. Tanpa jeda panjang, suasana studio saat itu penuh energi. Ia menginstruksikan agar musik dimainkan kembali dari awal, ingin memastikan semuanya sempurna. Dengan yakin, ia menyatakan bahwa seluruh proses rekaman telah selesai, dan ia akan melanjutkan dengan versi akhir dari lagu tersebut. Di ruangan, Gi-hun kagum melihat Hae-in bekerja dengan kecepatan yang luar biasa. Biasanya gadis itu terus mengulang-ulang, sampai benar-benar puas dengan hasilnya. Gi-hun sempat bertanya-tanya, apakah Hae-in sengaja melakukannya dengan cepat karena lagu yang direkam bukan ciptaannya sendiri. Tapi bagi Ji-won, sebaiknya menunggu hasil akhirnya sebelum menilai lebih jauh. Hae-in memberikan hasil sempurna seperti biasanya, tanpa mengurangi standar kerja sedikit pun. Hyun-jae yang diam dan memperhatikan tersenyum pelan tanpa bicara. Ketika Hae-in akhirnya keluar dari ruang rekaman, napasnya sedikit lega, bagiannya sudah selesai, dan menawarkan diri untuk membantu memberikan arahan jika diperlukan. Namun Hyun-jae menolak dengan ramah, memuji hasil kerjanya yang dianggap sudah sempurna. Hyun-jae mengusulkan agar mereka mengadakan after party untuk merayakan keberhasilan rekaman hari itu. Namun Hae-in langsung menolak dengan cepat. Ia menjelaskan bahwa ia sudah punya urusan lain yang harus dilakukan. Hyun-jae sempat terlihat bingung, bertanya-tanya apa yang bisa membuat Hae-in menolak ajakan bersenang-senang di jam selarut ini. Namun Hae-in hanya menjawab, after party bisa dilakukan setelah proses mixing selesai. Drummer mereka juga
sudah pulang, jadi tak ada salahnya mereka bubar lebih awal. Dengan nada ceria, ia mengucapkan terima kasih atas kerja keras semua orang. Lalu berpamitan, ia menyuruh mereka berhati-hati di jalan. Sebelum akhirnya melangkah keluar dari studio membawa tas kecilnya. Begitu pintu tertutup, dan suara langkahnya menghilang di koridor. Suasana dalam ruangan menjadi sedikit sunyi. Gi-hun dengan ekspresi bingung. Ia sudah menyiapkan rencana kecil untuk mentraktir Hae-in minum sebagai bentuk perayaan atas perilisan lagu mereka hari itu. Dengan nada penasaran, ia bergumam pelan, mencoba menebak apakah mungkin Hae-in sebenarnya sudah punya pacar. Dan itulah alasan ia begitu terburu-buru pergi. Hyun Jae hanya diam, tanpa memberi komentar apapun. Hae-in menjelaskan bahwa dalam dunia rekaman, mereka tidak pernah tahu kapan sesi akan benar-benar selesai. Karena itu, mereka selalu pesan waktu lebih, sehingga terkadang mereka bisa selesai lebih awal dari rencana. Yeon mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa tertarik dengan dunia musik. Ia mengatakan bahwa hal itu terdengar menarik. Hae-in lalu mengambil minuman dan mengusulkan agar mereka minum dulu sebelum mendengarkan lagu Long Afternoon. Yeon sempat terkejut karena minuman itu mahal. Namun Hae-in mengatakan bahwa kali ini biarlah ia yang mentraktir. Lagi pula, harganya tidak terlalu mahal, hanya beberapa puluh ribu won saja. Ia mengangkat gelasnya tinggi, mengajak bersulang dengan semangat. Bae Hyo-un menuruti ajakan itu, dan suara dentingan gelas menjadi penanda kecil dari kebersamaan mereka malam itu. Setelah itu, Yeon meneguk minumannya tanpa ragu. Namun begitu cairan itu melewati tenggorokannya, ia merasakan panas dan terkejut betapa kuat rasa minuman itu. Hae-in menatapnya tak percaya. Bagaimana Yeon meminum seluruh isi gelas dalam sekali teguk? Namun Yeon hanya menatapnya dengan ekspresi polos dan bertanya, apakah itu memang salah? Hae-in hanya sedikit khawatir saja. Yeon rasa dirinya tidak mudah mabuk. Ia mengingat pengalaman terakhirnya minum dan merasa tubuhnya masih kuat menahan efeknya. Hae-in berkata bahwa sudah waktunya mereka memulai listening party. Yeon setuju, mengingat malam sudah cukup larut dan memutuskan untuk mendengarkan dahe ponsel masing-masing. Hae-in memutar lagu baru berjudul Blue Smoke. Masing-masing mengenakan sepasang alat pendengar. Yeon memberi isyarat agar mereka mulai mendengarkan bersama. Hae-in mengangguk pelan dan mereka mulai bersama-sama. Dan mereka pun mulai mendengarnya. Seketika ruangan dipenuhi keheningan yang lembut, mereka memejamkan mata, membiarkan setiap nada menelusup ke dalam pikirannya. Namun, bagi Hae-in, lagu itu bukan sesuatu yang asing baginya. Ia sudah mendengarnya ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali. Selama proses rekaman, semuanya akrab baginya. Namun kali ini terasa berbeda. Duduk diam, menimbulkan semacam kenangan. Ia teringat pada masa ketika menulis lagu ini, setiap bagian tertentu harus disusun, atau instrumen yang digunakan diganti dengan suara lain, dan menulis ulang satu baris untuk yang terbaik. Di setiap kata dan nada, ada serpihan hatinya sendiri yang tertinggal. Lagu itu bukan sekadar karya, ia adalah bagian dari dirinya yang terbungkus dalam melodi. Hanya membayangkan seseorang di luar sana yang mendengarkan lagu ini saja sudah membuat hatinya terasa penuh. Namun kali ini, yang membuatnya lebih berdebar adalah ia penasaran seperti apa perasaan Yeon saat mendengarnya. Dalam pikirannya, Hae-in sempat membayangkan beberapa kemungkinan. Mungkin Yeon akan menatapnya dengan mata berbinar dan berkata betapa kerennya lagu itu, bahkan memuji dirinya sebagai seorang jenius. Atau, kemungkinan lain, Yeon tidak begitu paham dengan lagu barunya, merasa musiknya agak sulit dimengerti. Kedua kemungkinan itu sama-sama membuat Hae-in tersenyum kecil. Bagaimanapun juga, tidak apa-apa. Selama Yeon mau mendengarkan musiknya, itu sudah lebih dari cukup. Tentu saja, di dalam hatinya, Hae-in tetap berharap lagu itu benar-benar disukai. Ia membuka matanya perlahan dan melirik ke arah Yeon. Tapi yang dilihatnya membuat dadanya menegang. Yeon duduk diam dengan mata yang basah. Hae-in terkejut. Mustahil, pikirnya. Apakah Yeon benar-benar menangis? Hae-in memanggilnya pelan dan Yeon tersentak. Ia meminta maaf dan mengatakan bahwa lagunya sudah selesai. Ia menatap Hae-in dengan mata yang masih berlinang. Ketika Hae-in bertanya apa yang dipikirkannya, Yeon menjawab dengan suara pelan bahwa tidak ada apa-apa. Hanya saja lagu itu terasa begitu indah. Liriknya menyentuh hati. Ia kemudian mengutip beberapa baris lirik dari lagu itu. Tentang seseorang yang merasa meskipun sudah berusaha keras, perasaannya tetap tak terlihat. Baginya, kata-kata itu sangat mengena, seolah ditulis langsung untuk dirinya. Lalu, ia bertanya kepada Hae-in, bagaimana perasaan Hae-in tentang lagu itu? Ketika mendengarnya,
Pertanyaan itu membuat Hai-in agak terbata-bata. Ia menyebutkan hal-hal teknis seperti gitar akustik yang terdengar bagus dan melodinya yang lembut. Yeon tawa dan mencanda, menanyakan apakah itu bentuk kritik profesional sebagai sesama musisi. Karena dalam hati Hai-in sebenarnya sedang berjuang menata kata, ia tidak tahu harus menjawab apa sebenarnya. Dalam diamnya, Hai-in mengingat sesuatu. Ketika pertama kali mendengar istilah listening party, ia sempat berpikir itu terlalu memalukan untuk dicoba, mendengarkan karyanya sendiri. Tapi sekarang, setelah melakukannya bersama Yeon, ia justru merasa ingin merayakan malam ini. Ia ingin minum, tertawa, dan menikmati momen itu, seolah tidak ada hari esok. Ada perasaan yang meledak di dadanya, seperti perasaan gembira yang tak bisa disembunyikan. Mereka melanjutkan malam itu dengan bercakap-cakap santai, menertawakan hal-hal kecil, dan menikmati minuman yang ada di meja. Waktu terasa berjalan pelan namun penuh. Lampu di ruang itu menyala lembut. Yeon hanya bisa memperhatikan diam-diam. Ada sesuatu yang aneh di dada Yeon malam itu. Ia tidak tahu apakah karena efek minuman yang mulai menghangatkan tubuhnya, atau karena musik yang baru saja mereka dengarkan. Tapi perasaan itu nyata. Getaran lembut yang muncul setiap kali melihat Hai-in, ia merasa ingin menyentuh tangan Hai-in atau memeluknya. Yeon memandang Hai-in lama, mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Mungkin ini hanya karena ia sudah lama tidak minum. Mungkin juga karena musik yang begitu indah barusan mengguncang perasaannya. After party malam itu masih berlangsung. Dengan suara penuh keyakinan, Hai-in berseru bahwa saat itulah semuanya dimulai. Ia bercerita tentang momen bersejarah ketika The Beatles tiba di bandara New York. Ia bercerita bagaimana reporter meminta mereka menyanyikan sesuatu, dan bagaimana The Beatles menjawab dengan santai tapi jenaka, "Bayar kami dulu." Yeon tidak bisa menahan tawa, mengakui betapa lucu kisah itu. Hai-in ikut tertawa. Keduanya larut dalam suasana santai yang terasa begitu alami. Setelah tawanya reda, Yeon menyadari betapa Hai-in tampak begitu bersemangat saat membicarakan The Beatles. Setiap detail sejarahnya ia hafal. Hai-in mengingat bahwa musik pop pertama yang pernah ia dengar adalah lagu-lagu The Beatles. Semua karena pamannya. Jadi saat ia mendengar lagu lama, ia merasa seperti culture shock. Ketika pertama kali, ia merasa aneh. Kualitas suaranya menurutnya buruk, liriknya sulit dimengerti, lalu menolak mendengarkannya lagi. Namun, seiring waktu, ia mulai sering mendengarkan suara orang-orang yang hidup jauh. Sebelum ia lahir masih bisa terdengar. Begitu nyata hingga kini, ia menyadari bahwa musik adalah cara manusia menembus batas waktu. Dari situlah lahir keinginannya untuk membuat musik sendiri. Ia ingin suaranya tetap terdengar, bahkan ratusan tahun dari sekarang. Bahkan jika suatu hari alien datang menginvasi bumi. Yeon sempat menatapnya dengan heran, namun Hai-in hanya tertawa kecil, membayangkan alien yang memiliki insang dan datang untuk menghancurkan dunia. Melihat reaksi itu, Yeon tampak bingung, bertanya apakah itu ramalannya. Hai-in menjelaskan bahwa semua itu adalah fakta, karena dirinya adalah leluhur dari para alien tersebut. Yeon tertawa keras mendengarnya. Ia mengakui bahwa Hai-in memang aneh. Hai-in pura-pura mengancam akan memukul, tapi Yeon cepat-cepat minta maaf sambil tertawa. Suasana kembali mencair. Yeon bertanya apakah Hai-in memiliki lagu sendiri. Ia mengaku sangat ingin mendengarkan karya aslinya. Pertanyaan itu membuat Hai-in terbata-bata. Senyum yang tadi cerah perlahan memudar. Hai-in terdiam sejenak. Lalu dengan suara pelan ia mengaku bahwa sampai saat ini ia belum punya lagu yang benar-benar jadi. Ia menjelaskan bahwa belum ada hasil yang sesuai dengan keinginannya. Yeon tampak sedikit kecewa. Ia benar-benar ingin mendengarnya. Ia mengatakan bahwa ia yakin lagu Hai-in pasti bagus. Hai-in mencoba mengubah suasana. Ia menawarkan untuk membuatkan koktail spesial. Sesuatu yang ia sebut sebagai rasio emas khas, Shin Hai-in. Namun Yeon cepat menolak. Ia sudah terlalu banyak minum. Ia menambahkan bahwa lagu baru Long Afternoon yang tadi diputar terdengar sangat bagus. Dan ia merasa percakapan mereka malam itu sama menyenangkannya dengan lagu itu. Mendengar itu, Hai-in menatapnya dengan ekspresi lembut. Ia bertanya apakah Yeon mulai mengantuk. Yeon mengangguk pelan. Matanya mulai berat. Ia menjelaskan bahwa ia sedikit lelah karena semalam begadang untuk belajar menghadapi ujian. Hai-in menyadari betapa Yeon berusaha tetap terjaga hanya untuk menemaninya berbicara. Ia membaringkan kepalanya di atas paha Yeon. Gerakannya lembut, seolah tubuhnya lebih jujur daripada pikirannya. Yeon tampak sedikit terkejut. Ia menatap wajah Hai-in yang tenang. Ada sesuatu yang lembut sekaligus hangat di antara mereka. Yeon bertanya, apa yang sedang ia lakukan? Hai-in berkata bahwa ia hanya ingin berbaring untuk menulis jurnal malam ini. Ada sebuah aplikasi bernama Surat untuk Bintang.
tempat orang-orang menulis perasaan mereka. Dan setiap kali seseorang menulis, satu bintang kecil akan muncul di layar dan terlihat sangat cantik. Yeon mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Ia bertanya apa yang akan ditulis Hae-in malam ini. Hae-in sempat terdiam sejenak, lalu ia berkata, kalau malam ini ia ingin menulis bahwa paha Yeon terasa sangat pas, antara lembut dan padat, sempurna untuk dijadikan bantal. Yeon hanya tertawa kecil. Hae-in melanjutkan bahwa karena itu, ia ingin memeluknya seperti memeluk bantal dan tidur bersamanya malam ini. Tawa kecil di antara mereka menjadi lebih lepas. Yeon pun membalas dengan nada lembut, mengatakan bahwa mungkin malam ini ia juga ingin memeluk Hae-in saat tidur. Keduanya saling berpandangan. Untuk sesaat waktu berhenti, Hae-in menatap dalam-dalam ke arah Yeon, seolah ingin memastikan sesuatu. Dengan nada pelan, ia bertanya apakah Yeon sungguh-sungguh. Dengan ucapannya tadi, apakah itu bukan sekadar lelucon? Yeon tidak langsung menjawab, ia menatap wajah Hae-in. Ada sesuatu di balik matanya. Akhirnya Yeon berbicara. Suaranya terdengar lebih dalam. Ia bertanya balik, apakah Hae-in takut jika dirinya serius? Hae-in tersenyum tipis, sebuah senyum yang samar, tapi penuh arti. Ia mengangkat tangannya perlahan, menyentuh pipi Yeon. Ia tidak takut dan ia yakin. Yeon pasti sedang mabuk. Hae-in kemudian duduk kembali. Ia berkata, mungkin sebaiknya mereka menutup malam dengan satu gelas terakhir sebelum tidur. Ia juga mulai mengantuk. Yeon membantah, mengatakan bahwa ia tidak mabuk, hanya ingin tidur sambil memeluknya. Ada nada tulus dalam suaranya, seperti seseorang yang akhirnya berani mengucapkan sesuatu yang lama disembunyikan. Dan Yeon bertanya, apakah dia dibolehkan? Permintaan itu membuat Hae-in menatapnya tak percaya. Tatapan Yeon malam itu berbeda dari biasanya. Keberanian yang sebelumnya tak pernah muncul. Hae-in lalu bertanya, kalau ia mengizinkan, apakah Yeon benar-benar akan berani memeluknya? Ia membuka kedua tangannya, seolah memberi tantangan yang manis, dan berkata bahwa ia tidak akan menghentikan jika Yeon sungguh-sungguh melakukannya. Tanpa banyak pikir, Yeon segera memeluknya erat. Gerakannya cepat dan juga tulus. Tubuh mereka saling bersentuhan, dan entah bagaimana, keseimbangan mereka hilang. Keduanya jatuh ke lantai dengan suara lembut. Tapi cukup untuk membuat Hae-in kaget. Tubuh Yeon menindih sebagian tubuh. Jantung Hae-in berdetak kencang, terasa sampai ke telinganya. Ia memanggil nama Yeon dengan suara bergetar. Yeon dengan nada lembut. Ia berkata bahwa selama ini ia banyak menahan diri. Ia tidak ingin memperlakukan Hae-in sembarangan. Bukan karena tidak mau, tapi karena terlalu menghormatinya. Kata-kata itu membuat udara di antara mereka menjadi berat. Hae-in berpikir sejenak, lalu perlahan mengangkat tangannya dan membalas pelukan itu. Ia berkata pelan bahwa, kalau begitu, malam ini ia mengizinkannya. Ia ingin mereka berpelukan untuk malam ini. Mereka pun berdiam lama dalam keheningan yang penuh makna. Waktu berjalan pelan, suara detak jantung, dan angin dari jendela menjadi satu-satunya musik malam itu. Saat ia memanggil nama Yeon dengan pelan, tak ada jawaban. Yeon sudah tertidur, masih dengan tangan melingkari tubuh Hae-in. Hae-in setengah tak percaya. Ia menggerakkan sedikit tubuhnya untuk melihat. Yeon bisa tertidur begitu saja setelah membuatnya deg-degan setengah mati. Ia mengingat bahwa Yeon memang sedang kelelahan. Semalaman belajar untuk ujian, lalu minuman kuat yang ia bawa sendiri. Tak heran tubuhnya akhirnya menyerah begitu cepat. Ia coba mengangkat tubuh Yeon dengan hati-hati. Meskipun tidak besar, tubuh itu cukup berat. Namun Hae-in terbiasa dengan pekerjaan studio yang membuat ototnya kuat. Ia menidurkan Yeon di atas kasur. Ia menatap wajah Yeon yang tertidur dengan damai. Matanya tidak lepas dari sosok Yeon di kasur. Bagaimana seseorang bisa membuat hatinya berdebar begitu keras, kemudian tertidur dengan tenang seperti anak kecil? Ia menepuk pantat Yeon sebagai bentuk protes. Meskipun sempat ragu, Hae-in akhirnya teringat bahwa Yeon sudah mengatakan tidak apa-apa. Muncul keinginan untuk tidur sambil memeluknya. Merasa itu bukan hal yang salah. Baju yang dikenakannya pun meluncur turun, lalu terjatuh di lantai dengan suara lembut. Suhu tubuh Yeon terasa hangat. Ia merasakan aroma sabun itu wangi sekali, pelembut pakaian, dan samar bau dai minuman yang entah bagaimana masih melekat. Kombinasi itu membuat kepalanya berputar, membuat pikirannya seolah melayang di antara kewarasan dan hasrat yang tak bisa diucapkan. Aroma di sekitar leher Yeon dan kulit itu membuatnya ingin terus mengenduskannya. Ia mengakui bahwa Yeon benar-benar wangi. Namun di balik kekaguman itu, ada rasa bersalah yang menekan dadanya. Sesuatu yang belum pernah ia ungkap. Yeon belum tahu siapa dirinya sebenarnya. Sosok bernama Long Afternoon sebenarnya adalah dirinya sendiri. Ia belum memperlihatkan identitas sejatinya. Ia bersembunyi di balik topeng yang ia buat sendiri. Ia menyaksikan reaksi
aksi Yeon, menikmati kehadirannya, memanjakan diri dalam segala tentang Yeon. Ia tahu mungkin bukan Yeon yang kurang berani untuk memeluk seseorang, melainkan dirinya sendiri. Alien yang menolak menunjukkan jati dirinya. Mungkin dialah pengecut sebenarnya. Dengan pikiran itu, ia akhirnya tertidur perlahan di samping Yeon. Pagi datang disertai cahaya lembut yang menembus tirai kamar. Yeon menggeliat pelan, matanya masih setengah tertutup. Rasa nyeri di kepala membuatnya meringis. Pusing berat yang datang. Ia mencoba mengingat seberapa banyak ia minum, tetapi semuanya kabur. Ia merasa aneh, karena ketika matanya mulai terbuka, ia mendapati dirinya berada di atas ranjang. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi setelah obrolan itu, tapi ingatannya terputus begitu saja. Akhirnya, ia menyerah. Ia memeluk selimut lebih rapat, berniat untuk tidur lagi, dan melupakan semuanya. Ia berpikir, Hae-in pasti sudah pulang. Namun, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada sensasi aneh di balik selimut. Ia merasakan sesuatu yang padat, lembut, dan hangat. Ia sempat berpikir, mungkin itu bantal atau sesuatu yang ia letakkan sebelumnya. Tapi ketika tangannya menyentuhnya lebih lama, permukaan itu lembut dan terasa empuk. Tiba-tiba sesuatu bergerak dari bawah selimut. Sebuah kepala muncul perlahan. Hae-in tampak sedikit mengantuk. Ia menanyakan, apakah Yeon sudah bangun? Lalu tertawa kecil. Yeon yang melihatnya tiba-tiba terkejut. Jantungnya berdegup karena tidak menyangka Hae-in muncul begitu. Tiba-tiba dari balik selimut, Hae-in berharap Yeon tidur dengan nyenyak malam tadi. Dan ia berharap tempat tidur itu tidak terasa terlalu sempit meski mereka tidur berdua. Yeon mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Hae-in ada di sana? Bagaimana bisa ia tidur di ranjang yang sama dengan Hae-in? Ia mencoba meyakinkan diri bahwa dirinya sama sekali tidak melakukan apapun yang salah. Ia hanya bisa menatap Hae-in dengan tidak percaya. Hae-in hanya menatapnya dengan tatapan lembut, lalu mengucapkan salam pagi. Setelah selesai mandi, Hae-in terus mengeringkan rambutnya. Suara lembut alat itu memenuhi ruangan, menciptakan suasana tenang di pagi yang hening. Sementara Yeon masih memikirkan kejadian semalam, ia terus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Hae-in? Apakah benar semalam ia tidur di ranjang yang sama dengan Hae-in? Ia bahkan mulai khawatir. Jangan-jangan semalam ia melakukan sesuatu yang aneh saat mabuk. Ia tidak ingat jelas, dan justru itu yang paling menakutkan baginya. Ia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak melakukan hal-hal aneh. Tiba-tiba suara Hae-in memanggil namanya. Nada suaranya lembut, tapi cukup membuat Yun tersentak. Ia langsung menjawab dengan gugup. Hae-in kemudian bertanya santai tentang jadwal Yun hari itu. Apakah ia sibuk? Apakah ia punya rencana? Ia berusaha menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa hari itu ia hanya bekerja paruh waktu. Setelah itu, sisanya ia berencana memperbaiki tugas-tugas kuliah di rumah. Hanya hari biasa yang diisi dengan kegiatan rutin. Hae-in tersenyum kecil dan mengatakan bahwa itu bagus, karena berarti Yeon bisa beristirahat dengan baik. Ia juga menambahkan bahwa Yeon tampak sangat lelah kemarin. Hae-in kemudian berkata bahwa ia hanya akan makan ramen sebentar sebelum pergi. Ia lumayan sibuk, karena mulai siang nanti ia harus menerima tamu di tempatnya. Mendengar itu, Yeon bertanya dengan nada agak ragu. Apakah Hae-in akan tetap tinggal di sana sampai siang? Ia tidak keberatan kalau Hae-in mau tinggal lebih lama. Hae-in menatapnya sambil tersenyum iseng, lalu menggoda dengan nada bercanda. Bertanya apakah Yeon ingin mengajaknya mengobrol lagi. Yeon buru-buru menjelaskan bahwa maksudnya bukan begitu. Hanya saja ia merasa repot kalau Hae-in harus pulang dulu lalu datang lagi ke sekitar sini. Meski begitu, Hae-in akan tetap pulang karena ingin beristirahat juga dan perlu berganti pakaian. Ia lalu menambahkan dengan nada lembut bahwa ia tidak bermaksud tempat Yeon merasa tidak nyaman. Ia hanya berpikir bahwa tempat Yeon lebih dekat ke studio daripada rumahnya sendiri. Kalimat itu membuat Yeon terdiam. Ia berpikir bahwa ternyata rumahnya memang lebih dekat dengan tempat kerja Hae-in dari yang ia kira. Mungkin akan menyenangkan jika suatu hari ia bisa mengajak Hae-in berkunjung lagi. Tapi seketika pikiran itu ia tepis sendiri. Ia merasa itu ide yang konyol. Untuk apa Hae-in datang tanpa alasan yang jelas? Ia bahkan tidak punya hal menarik yang bisa ditawarkan. Hae-in kembali memanggil Yeon. Kali ini pertanyaannya agak tak terduga. Ia bertanya apakah Yeon biasa berolahraga. Pertanyaan itu membuat Yeon sedikit bingung, mencoba memahami arah pembicaraan. Namun ia tetap menjelaskan bahwa ia kadang berolahraga di rumah, terutama di hari libur. Kadang ia juga keluar untuk jogging di pagi hari. Ia bahkan sempat bergabung dalam klub olahraga. Mendengar penjelasan itu, ekspresi Hae-in seolah mendapatkan jawaban atas sesuatu yang dipikirkannya.
Pantes saja tubuh Yeon terlihat bagus. Yeon menatap heran, tak sepenuhnya mengerti kenapa Hain bertanya, namun Hain hanya menatapnya dengan tatapan tenang, lalu mengungkapkan bahwa tubuh Yeon memang tampak bagus, terutama saat ia memeluknya malam sebelumnya. Yeon hanya bisa menatapnya dengan ekspresi bingung. Hain juga mengatakan, saat Yeon mengenakan pakaian, ia sempat berpikir bahwa bahunya tampak lebar dan menarik. Ketika Hain merasakan pelukan, ia bisa merasakan betapa kuatnya tubuh dan lengan Yeon. Namun, Yeon tampak kebingungan, seolah berusaha memastikan bahwa apa yang baru saja didengarnya tidak benar-benar terjadi. Hain bertanya apakah Yeon benar-benar tidak mengingat apapun. Menurut Hain, semalam Yeon tiba-tiba memeluknya tanpa peringatan. Saat itu Yeon bahkan sempat menggumamkan bahwa ia sudah lama menahan diri. Hain tertawa mengingatnya. Mendengar itu, wajah Yeon menegang dan membeku. Ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ia bertanya, apakah itu semua hanyalah lelucon, semacam candaan yang dibuat untuk menjahilinya. Namun, Hain bertanya, apa Yeon benar-benar tidak ingat? Hain menjelaskan lagi bahwa ketika Yeon tiba-tiba memeluknya dengan sangat erat, ia sempat berpikir kalau dirinya tidak akan bisa tidur sama sekali. Namun pada akhirnya, Yeon malah tertidur lebih dulu di pelukannya, meninggalkannya dalam keheningan dan membingungkan. Karena itu, Hain memutuskan untuk ikut tidur di sampingnya saja. Pipi Yeon memanas, tidak tahu harus berkata apa. Ia meminta maaf dengan tergesa-gesa, mengatakan bahwa dirinya pasti sedang mabuk berat malam itu. Namun Hain hanya mengatakan, semua itu tidak apa-apa. Ia bahkan menambahkan bahwa ia juga menikmatinya. Pernyataan itu membuat Yeon memandang Hain dengan tatapan bingung. Hain bilang, sudah lama sekali tidak ada seseorang yang memeluknya dengan segenap tenaga. Momen itu membuatnya sadar akan sesuatu yang penting, bahwa pelukan, betapapun sederhananya, adalah kebutuhan bagi manusia. Ia kemudian menatap Yeon dan meminta agar ia tidak terlalu khawatir. Ia menegaskan lagi bahwa semuanya benar-benar tidak apa-apa baginya. Setelah berkata begitu, Hain beranjak dan mengatakan bahwa ia akan mencuci piring. Yeon hanya bisa terdiam, masih terperangkap dalam rasa malu dan bingung. Beberapa waktu kemudian, pagi yang cerah menyambut kota. Di luar apartemen, orang-orang tampak berlari santai, menikmati udara segar sambil berolahraga. Di antara mereka, Yeon berlari dengan semangat yang luar biasa, seolah ingin menebus sesuatu. Dalam pikirannya, banyak hal berputar. Ia berpikir bahwa akhir-akhir ini, dirinya sudah belajar banyak hal, termasuk menyadari betapa jarang ia berolahraga. Tubuhnya mungkin tidak lagi sekuat dulu. Ia meyakinkan dirinya bahwa kali ini, ia berlari demi kesehatan dan staminanya sendiri, bukan untuk membuat Hain terkesan. Namun di tengah semangat itu, bayangan wajah Hain tiba-tiba muncul begitu jelas di benaknya. Tapi kemudian, ia tak bisa menolak. Jika Hain memang terkesan padanya, tentu itu akan sangat menyenangkan. Semangatnya pun kembali menyala. Ia menatap di depannya dengan tekad baru. Ia memutuskan untuk berlari satu putaran lagi sebelum pulang, berjanji untuk melatih tubuh bagian atasnya setelah itu. Ia akan melakukan 100 kali push-up untuk menebus semua keterlambatannya. Sementara itu, di tempat lain, Hain duduk di depan meja kerjanya. Di tangannya ada pen dan iPad yang mulai dipenuhi coretan lembut. Ia menyadari bahwa karakter yang ia gambar itu ternyata sangat mirip dengan Yeon. Ia berpikir apakah sebaiknya mengunggah gambar itu nanti ke media sosialnya. Ia sempat tertawa kecil sendiri. Tiba-tiba, seseorang berteriak memanggilnya. Suara itu membuat Hain terlonjak kaget dan menjerit kecil. Refleks menutup lukisannya dengan cepat agar tidak terlihat oleh siapapun. Ia mendapati Gi-hun berdiri di depannya. Gi-hun bertanya kenapa ia tampak begitu terkejut. Ia menuduh Hain sedang menonton sesuatu yang kotor. Hain langsung kesal dan menjawab bahwa Gi-hun lah yang biasanya menonton hal-hal aneh, bukan dirinya. Ia bertanya mengapa Gi-hun datang tiba-tiba. Namun Gi-hun malah bingung, ini bukanlah kunjungan tiba-tiba. Mereka memang sudah punya jadwal reservasi di studio. Hain baru teringat, memang waktunya mereka latihan bersama. Gi-hun teringat sesuatu dan mulai bercerita bahwa mereka sempat minum bersama Hyunjun. Hain tampak sedikit penasaran. Ia bertanya, setelah dirinya pergi, apa mereka mengadakan after party? Gi-hun mengiyakan. Mereka minum minuman mahal hingga pagi, dan Yeonja yang menanggung semua biaya malam itu. Ia juga lebih akrab dengan Hyunjun. Bahkan Hyunjun tahu banyak tentang tim mereka. Namun kemudian, Gi-hun tiba-tiba teringat sesuatu. Sebelum mereka berpisah, Hyunjun meminta Gi-hun untuk menanyakan sesuatu pada Hain. Hyunjun ingin tahu, apakah Hain tertarik untuk membuat live clip untuk lagu kolaborasi terbaru mereka. Mendengar istilah itu, Hain sempat tampak bingung. Namun Gi-hun segera menjelaskan, live clip pada dasarnya adalah video penampilan live yang diedit, seperti menempatkan beberapa kamera, dan merekamnya mirip dengan video musik. Kelebihan dari konsep itu adalah mereka bisa mengedit atau mengarahkan pengambilan video agar wajah Hain tidak perlu terlihat saat live. Hyunjun menyarankan agar mereka mencoba dulu. Gi-hun bertanya bagaimana pendapatnya.
Menurutnya, jika mereka berhasil mengeksekusi konsep itu dengan baik, hasilnya bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Hein terdiam. Ia mengulang kata-kata Gi-hun, produksi video. Semua itu terasa besar dan rumit. Hein hanya ingin terlibat dalam produksi musik, tidak lebih. Namun, semakin ia berpikir, jika ia mampu mengumpulkan sedikit keberanian dan menciptakan sesuatu dari dirinya sendiri, maka suatu saat ia akan bisa melihat ekspresi orang itu. Ekspresi yang memberikan alasan baru untuk terus melangkah dan berkarya. Hein akhirnya akan mempertimbangkan ide itu. Asalkan wajahnya tidak ditampilkan, mungkin ia bisa mencobanya. Sementara itu, di tempat lain pada waktu yang hampir bersamaan, Yeon berjalan sendirian menuju tempat kerjanya. Ia terlalu bersemangat berolahraga. Otot-ototnya terasa nyeri di setiap langkah. Ia menegur dirinya sendiri karena terlalu memaksakan latihan setelah lama tidak aktif. Meskipun tubuhnya terasa lelah, Yeon merasa puas. Hari itu terasa produktif baginya. Ia sarapan bersama Hein, berolahraga setelah sekian lama, dan bahkan sempat menyelesaikan tugas. Dan ia juga banyak mendengar lagunya Long Afternoon. Begitu tiba di kafe, Yeon menyapa bosnya dengan riang. Namun yang menyapanya bukan bosnya melainkan rekan kerjanya, Won Shin-yang, yang bertugas di shift siang. Ia sempat terdiam sejenak, menyadari bahwa bosnya tidak ada di tempat. Ia menduga bahwa mungkin bosnya pergi untuk membeli sesuatu yang bahkan belum tersedia. Setelah menyadari situasi itu, Yeon hanya tersenyum kecil dan menyapa dengan sopan. Yeon pergi ke kamar untuk berganti pakaian ke seragam musim panas. Setelah selesai, ia berjalan ke depan dan memberitahu Shin-young bahwa ia akan mengambil alih sekarang. Ia juga berkata akan memberitahu bos jika Shin-young sudah pulang. Shin-young menjelaskan bahwa bos tidak akan datang malam ini. Rupanya, sekitar 1 jam sebelumnya, bos mereka merasa tidak enak badan dan harus pulang lebih awal. Kabar itu membuat Yeon terkejut. Ia langsung bertanya, apakah bosnya terluka atau mengalami sesuatu yang serius? Shin-young menjelaskan bahwa sepertinya bukan luka, melainkan demam mendadak. Sejak datang bekerja pagi itu, bos sudah terlihat menggigil kedinginan. Dan ketika suhu tubuhnya naik tinggi, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Mendengar itu, Yeon menghela napas pelan, merasa cemas. Ia benar-benar khawatir. Ia akan menelpon nanti malam untuk memastikan kondisinya. Ia menyuruh Shin-young pulang saja, karena pasti sulit bekerja sendirian di shift siang. Ia bisa mengurus kafe sendirian. Namun Shin-young menolak dengan cepat. Ia berkata bahwa bekerja sendirian juga akan terlalu sulit bagi Yeon. Dan karena itu, ia memutuskan untuk tinggal membantu hanya untuk hari ini. Shin-yang memanggil pelanggan untuk minuman Moonlight Variate dan Blueberryade yang sudah siap. Setelah pelanggan-pelanggan itu mengambil pesanan mereka, Shin-yang dengan ramah mengucapkan terima kasih dan mengajak mereka untuk datang lagi lain waktu. Di belakangnya, Yeon sedang berdiri dengan wajah khawatir. Ia sedang berbicara dengan bos mereka yang sedang tidak masuk kerja. Nada suaranya terdengar cemas saat ia menanyakan kabar atasannya. Bosnya mengatakan bahwa kondisinya tidak terlalu serius, hanya kelelahan akibat terlalu banyak bekerja. Ia baru saja mendapat suntikan di rumah sakit dan kini sedang beristirahat. Ia bahkan bercanda bahwa mungkin maraton drama dan minuman yang diminumnya semalam membuat keadaannya memburuk. Yeon tertawa kecil mendengar itu, meski hatinya tetap khawatir. Namun kemudian, sang bos menanyakan, bagaimana dengan pekerjaan di kafe hari ini? Apakah Yeon bisa menanganinya sendirian atau perlu memanggil bantuan? Dengan sedikit ragu, Yeon melirik ke arah Shin-yang yang masih sibuk di balik meja bar. Ia menjawab bahwa untuk shift siang, Shin-yang telah menawarkan diri untuk membantu. Bosnya cukup terkejut mendengar Shin-yang akan bekerja 2 shift berturut-turut. Sesuatu yang cukup melelahkan. Meskipun Yeon sudah mengatakan kepada Shin-yang, tapi gadis itu sendiri yang mengatakan tidak masalah karena sedang libur dan tidak memiliki kegiatan lain di siang hari. Selama ia mendapatkan bayaran tambahan, ia tidak keberatan. Sang bos terdiam sejenak di ujung telepon. Ia tahu secara hukum hal itu tidak masalah, tetapi tetap saja sulit bagi tubuh untuk menahan 2 shift penuh. Namun akhirnya, setelah berpikir sejenak, ia mengizinkan dengan syarat Shin-yang bekerja semampunya saja. Ia juga memberi izin agar Yeon pulang lebih awal. Ia akan ke kafe setelah selesai di rumah sakit. Yeon mengiyakan. Setelah telepon berakhir, ia bergumam pelan bahwa syukurlah bosnya terdengar baik-baik saja. Ia kemudian memanggil Shin-young yang masih sibuk melayani pelanggan. Saat gadis itu menoleh dengan senyum ceria, Yeon menyampaikan pesan dari bos bahwa ia diizinkan bekerja hari itu dan akan mendapatkan bayaran lebih. Namun, ia juga diingatkan agar tidak memaksakan diri dan bekerja sebatas kemampuan. Meskipun tidak akan mudah, namun
namun ia akan melewatinya bersama. Pelanggan yang datang pada malam hari sangat banyak, dan menangani semuanya seorang diri itu akan sulit. Mendengar itu, Shin Young tampak senang dan tidak perlu khawatir, karena meski mungkin tidak terlihat, ia sebenarnya cukup kuat. Ia berolahraga secara rutin. Mendengar semangat gadis muda itu, Yeon tak bisa menahan melihat semangatnya. Setidaknya Shin Young memiliki energi yang tinggi, dan bekerja bersamanya tidak akan terlalu canggung. Yeon memutuskan untuk keluar sebentar, untuk membuang sampah dan memeriksa sekitar kafe. Gadis itu menjawab dengan cepat dan ceria bahwa ia mengerti. Namun sebelum Yeon benar-benar keluar, Shin Young tiba-tiba memanggilnya lagi. Ia berkata bahwa bos sempat memberitahunya bahwa Yeon adalah seniornya di kampus. Jika begitu, berarti Yeon lebih tua darinya. Karena itu, katanya, tidak perlu berbicara terlalu sopan dengannya. Ia pun dengan penuh semangat mengungkapkan bahwa dirinya baru berumur 23 tahun. Yeon hanya bisa mengangguk kecil dan menjawab dengan ragu, lalu segera memintanya menjaga kasirnya sebentar. Ia ingin melakukan tugas lainnya. Begitu berada di luar kafe, Yeon membawa beberapa kantong sampah ke tempat pembuangan. Ia mengakui bahwa gadis itu memang sangat mudah bergaul. Padahal, ini adalah hari pertama mereka bekerja bersama. Namun Shin Young memintanya untuk berbicara santai. Yeon termenung sesaat. Ia teringat masa-masa dahulu, saat dirinya juga seperti itu. Tidak pernah terlalu memikirkan jarak antara dirinya dan orang lain. Dulu ia bisa begitu mudah mendekati siapapun, tanpa peduli sudah mengenal mereka berapa lama, atau seberapa dekat hubungan mereka. Ia akan berbicara dengan leluasa, tertawa tanpa beban, dan mendekati siapapun tanpa ragu. Namun, pada satu titik, ia mencoba mengusir lamunan itu. Lebih baik ia kembali bekerja dan menyelesaikan tugasnya. Sejak kapan ia mulai menghitung waktu hubungan dan menyesuaikan jaraknya? Dengan langkah ringan, ia kembali masuk ke dalam kafe. Tiba-tiba teriakan panik dari Shin Young memanggil Yeon dengan nada yang terdengar seperti pertanda buruk. Mereka sedang berada dalam masalah besar. Yeon yang baru selesai membersih melihat dengan ekspresi bingung. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Shin Young menjelaskan, mereka baru saja mendapat pesanan, 15 minuman dan sandwich untuk diantar. Ia meminta Yeon untuk segera membantunya. Yeon terkejut mendengarnya. Ia sempat berpikir, ini hanyalah sebuah prank. Namun Shin Young menegaskan bahwa pesanan itu sungguh nyata, dan semua minumannya memiliki permintaan khusus yang berbeda-beda. Yeon akan menangani bagian sandwich, sementara Shin Young diminta untuk memulai dengan minuman yang paling mudah dahulu. Yeon merasa benar bahwa masalah memang selalu datang sekaligus. Ia juga mengeluh karena pesanan rumit seperti ini, entah kenapa selalu muncul di waktu yang paling tidak tepat. Namun meskipun kepalanya penuh keluhan, ia sempat merasa sedikit lega karena Shin Young berada di sana menemaninya. Meski gadis itu baru bekerja di kafe itu selama 2 bulan, kemampuannya cukup bisa diandalkan. Awalnya Yeon sempat khawatir, namun Shin Young ternyata cepat belajar. Tiba-tiba terdengar suara Shin Young berseru bahwa dispenser krim kocoknya tidak berfungsi. Yeon segera melangkah ke arah gadis itu dengan cepat. Beberapa puluh menit kemudian, suasana kembali tenang. Yeon meregangkan tangannya. Ia merasa lelah. Hari ini terasa luar biasa panjang. Keramaian pelanggan tampak belum mereda meski malam sudah turun. Shin Young, dengan wajah ragu, ia bertanya apakah boleh pulang lebih dulu. Ia menawarkan diri untuk tetap tinggal membantu menutup kafe. Tetapi Yeon menolak dengan santai. Ia menjelaskan bahwa bos mereka tidak akan membayar ongkos taksi jika Shin Young pulang terlambat. Jadi lebih baik gadis itu pulang duluan. Shin Young tertawa kecil sambil mengatakan bahwa ia sebenarnya tinggal di sebelah kafe, jadi tidak butuh taksi sama sekali. Namun meski begitu, ia tetap menerima alasan Yeon dengan ringan hati. Mereka saling bertukar senyum, saling mengucapkan selamat atas kerja keras hari itu, dan gadis muda itu pun melangkah keluar sambil melambaikan tangan. Yeon mengingatkannya untuk berhati-hati di jalan, sementara matanya mengikuti langkah Shin Young yang semakin menjauh. Setelah pintu tertutup, suasana kafe mendadak sunyi. Sudah waktunya menutup kafe. Ia merasa cukup percaya diri untuk menyelesaikan proses penutupan sendirian. Namun, saat sedang memeriksa mesin kasir, pikirannya tiba-tiba melayang. Tangannya berhenti bergerak, matanya menatap kosong, dan dalam benaknya muncul bayangan wajah Hae-in. Ia termenung sejenak, lalu mulai bertanya-tanya tentang hal-hal kecil yang selama ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Salah satunya adalah usia Hae-in. Ia sadar bahwa selama ini ia tak pernah menanyakan hal itu. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa hal itu tidak penting, namun rasa penasaran itu tetap muncul. Beberapa jam kemudian, ia bertanya dengan polos tentang usia Hae-in. Hae-in menjawab dengan yakin bahwa dirinya berusia 39 tahun. Seketika suasana menjadi sunyi. Yeon menatapnya dengan ekspresi tak percaya, antara terkejut dan bingung. Tatapan mereka bertemu dalam keheningan beberapa detik, sampai akhirnya Yeon bereaksi dengan sedikit panik, mencoba meyakinkan diri bahwa itu pasti lelucon. Namun Hae-in justru tampak kesal karena perkataannya dianggap serius. Ia memprotes dengan nada tinggi, menuduh Yeon benar-benar mempercayainya. Ia bertanya dengan sedih apakah dirinya benar-benar terlihat seperti wanita berusia 39 tahun. Yeon cuma tertawa canggung.
Meskipun usia itu benar, ia justru akan terkesan karena Hai-in tampak jauh lebih muda dari angka itu. Yeon dengan rasa ingin tahu, bertanya berapa sebenarnya usia, atau apakah hal itu termasuk rahasia yang tidak seharusnya dibicarakan. Namun Hai-in hanya menjawab dengan santai bahwa tidak juga. Ia bertanya dengan nada heran, mengapa Yeon begitu penasaran dengan usianya? Apakah Yeon mengira dirinya adalah wanita tua yang berusaha bersembunyi di balik makeup? Yeon tergagap, bukan itu maksudnya. Hai-in ingin tahu alasan di balik rasa penasaran Yeon. Ia mempertanyakan, apakah mengetahui usia seseorang memang sepenting itu? Yeon hanya terdiam, pandangannya kosong menatap ke arah Hai-in, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. Lalu, dengan nada lesu, ia mengakui bahwa sepertinya hal itu memang tidak penting. Wajahnya tampak sedih. Ia menyesal telah bertanya hal yang terasa tidak perlu. Melihat reaksi itu, Hai-in justru tertegun. Ia menyadari bahwa bukan reaksi seperti itu yang ia harapkan. Ia tidak berniat membuat Yeon merasa bersalah. Apakah ia telah bersikap terlalu kasar? Ia mengakui bahwa niatnya hanyalah bercanda. Akhirnya, Hai-in memutuskan untuk membuka sedikit rahasia. Ia akan memberitahu usianya, tapi dengan satu syarat. Mulai sekarang, setiap kali Yeon memanggilnya, ia harus memanggil dengan sebutan Hai-in si. Yeon hanya terdiam, tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Ia dengan sedikit panik menanyakan, apakah alasan Hai-in enggan menyebut usianya berkaitan dengan hal tersebut? Bukankah itu akan membuat Hai-in menjadi canggung? Namun, bagi orang lain akan berpikir begitu. Tapi baginya hal itu berbeda. Ia menyukai panggilan itu karena membuatnya merasa dihormati sebagai orang dewasa, tapi tidak terlalu formal seperti antara pelanggan. Mendengar penjelasan itu, Yeon menatapnya dengan wajah berpikir, lalu menyimpulkan sesuatu. Ia berkata bahwa mungkin Hai-in menyukai role play semacam itu. Ia tidak akan menghakimi. Wajah Hai-in langsung kesal. Ia membantah keras, bukan role play yang ia maksud. Ia hanya menyukai cara panggilan itu terdengar. Ia mengakui bahwa saat Yeon menyebut Hai-in si dengan suaranya yang lembut dan berat, ia merasakan sesuatu yang aneh, geli, namun menyenangkan. Ia menyukai perasaan itu tanpa tahu kenapa. Mendengar penjelasan itu, Yeon akhirnya menyerah. Ia mengangguk cepat, setuju untuk memanggil Hai-in dengan sebutan yang diminta. Ia berkata bahwa itu bukan hal yang sulit. Lalu, dengan wajah kembali penasaran, ia bertanya lagi tentang usia Hai-in. Ingin tahu apakah mereka sebaya. Hai-in menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa usianya 21 tahun. Yeon langsung membulatkan mata, tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Sebagai seseorang yang sudah berusia 25 tahun, ia tidak percaya seseorang yang sudah bekerja bisa semuda itu. Menurutnya, kalau Hai-in sudah lulus kuliah, seharusnya usianya paling tidak 22 tahun. Ia tak habis pikir bagaimana mungkin perempuan itu sudah bekerja di usia semuda itu. Hai-in menjelaskan bahwa dirinya tidak menempuh kuliah. Ia langsung bekerja begitu memasuki usia dewasa. Jika Yeon tidak percaya, ia bisa saja menunjukkan kartu identitasnya sebagai bukti. Yeon menuntut penjelasan. Sebelumnya Hai-in pernah mengatakan bahwa dirinya masih mahasiswa. Namun, Hai-in hanya menjawab santai. Usianya memang masih di usia yang biasa digunakan untuk kuliah. Yeon mengatakan bahwa meskipun muda, Hai-in mampu membuat koktail dengan sangat ahli. Hai-in menjelaskan bahwa ia belajar semuanya dari pamannya. Yeon hanya menghela napas kecil. Suara pengumuman terdengar dari pengeras suara stasiun. Hai-in mengingatkan, Yeon sudah berjanji. Cara mereka memanggil satu sama lain tidak boleh berubah. Ia bertanya dengan nada main-main, apakah Yeon mengerti? Ia menyebut Yeon dengan sapaan oppa. Yeon hanya bisa tertawa canggung. Ia mengakui bahwa Hai-in terdengar matang dan penuh percaya diri, seperti seseorang yang sudah melalui banyak hal. Ia mengira Hai-in lebih tua darinya, atau setidaknya sebaya. Ia benar-benar tertipu oleh caranya. Ia menyadari bahwa Hai-in seekor rubah kecil yang berharga. Di sebuah kafe, pemilik kafe baru saja kembali bekerja setelah beristirahat beberapa waktu. Namun, rasa lelah masih begitu terasa di tubuhnya. Ia sempat berpikir untuk memesan jasa pijat sebelum berangkat kerja esok hari. Yeon menyarankan agar sang bos memperpanjang waktu istirahatnya. Namun bagi sang bos, libur seminggu sudah lebih dari cukup. Jika ia beristirahat lama, semakin ia melarat. Jika sang bos terlalu banyak memikirkan uang, justru bisa mempercepat kematian. Bosnya menanggapi dengan sikap masa bodoh. Tidak punya uang jauh lebih menakutkan daripada kematian. Yeon akhirnya mengakui bahwa ucapan itu memang ada benarnya, dan mereka berdua pun tertawa kecil bersama. Sang bos kemudian bertanya tentang Shin Yang, karyawan baru yang sudah 2 bulan bekerja di kafenya. Ia ingin tahu apakah gadis itu baik-baik saja. Yeon menjawab bahwa Shin Yang adalah pribadi yang sangat ceria, sehingga mudah baginya untuk melayani pelanggan. Bosnya mengakui bahwa kepribadian Shin Yang memang bagus. Meskipun Shin Yang memiliki semangat tinggi, ia masih sering kesulitan mengingat resep. Sang bos tertawa. Pengalaman gadis itu masih
masih kurang, namun baginya hal itu wajar. Sambil menatap Yeon dengan ekspresi penuh rasa terima kasih, ia berkata bahwa dirinya sangat bersyukur karena ada Yeon di kafe. Yeon terdiam. Tanpa bantuan Yeon, ia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Ia mengaku bahwa Yeon adalah satu-satunya pekerja paruh waktu yang benar-benar bisa ia percayai sepenuhnya. Mendengar pengakuan tulus itu, pipi Yeon langsung memerah. Ia merasa canggung, mengatakan bahwa ucapan seperti itu terlalu memalukan untuk diutarakan secara tiba-tiba. Sang bos hanya tersenyum melihat reaksi malu-malu itu tanpa berkata apa-apa lagi. Sang bos kembali membuka pembicaraan. Ia bertanya apakah Yeon memiliki rencana khusus di hari liburnya besok. Yeon tidak punya rencana apapun. Sang bos pun langsung menanggapinya dengan semangat, mengajaknya makan daging bersama. Yeon spontan kaget dengan ajakan mendadak itu. Namun sang bos segera menjelaskan bahwa ini adalah bentuk rasa terima kasihnya. Ia ingin membalas kerja keras karena ulahnya pada hari itu. Yeon hanya menyeringai dan sebaiknya memberi kompensasi berupa uang. Bosnya memprotes, ia sudah menggaji Yeon. Namun Yeon bersikeras bahwa itu masih kurang. Bosnya menyebut Yeon sebagai bajingan serakah. Ia memohon sambil menggenggam lengan Yeon dan berkata dengan nada sedih agar Yeon mau menemaninya makan daging. Yeon menatap bosnya dengan ekspresi bingung. Ia mengatakan bahwa bukankah bosnya bisa memanggang daging sendiri di rumah. Namun bosnya langsung menolak sambil berteriak manja bahwa ia ingin pergi ke restoran BBQ. Menurutnya, memanggang daging sendiri di rumah hanya membuat frustrasi. Setelah makan sendiri di rumah, ia harus mencuci semua peralatan dan itu sungguh menyedihkan. Bukan berarti ia ingin hidup mewah, tapi melalui semua kesulitan ini, sang bos terus memohon dengan suara lembut, mengulang ajakannya sekali lagi agar Yeon mau menemaninya makan daging. Akhirnya, setelah berpikir sebentar, Yeon sadar bahwa besok tidak ada kegiatan penting, jadi tidak ada salahnya pergi bersama. Namun sebelum mereka bisa menentukan di mana tempat makan yang akan dikunjungi, Yeon menyadari bahwa bosnya tiba-tiba memandang ke arah lain dengan wajah serius. Ia belum sempat menyelesaikan kalimatnya ketika bosnya pergi dan meminta Yeon untuk menjaga sebentar. Tanpa banyak penjelasan, bosnya berjalan cepat meninggalkan meja. Yeon hanya bisa menatap bosnya dengan rasa bingung. Di sisi lain, duduk seorang pelanggan dan tampak tenggelam dalam dunianya sendiri. Hyun Jae sedang mendengarkan hasil mixing sebuah lagu yang berjudul Cola Boy. Ia menilai kualitas musik itu dengan serius. Ia berpikir bahwa studio tempatnya bekerja memiliki kualitas mixing yang jauh lebih tinggi secara keseluruhan. Namun, ia juga mengakui bahwa hasil mixing dari High-In tidaklah buruk. Menurutnya, meskipun hasil mixing High-In terdengar sedikit kasar, namun ada sentuhan unik dalam setiap instrumennya. Itu cocok sekali dengan vibe retro Long Afternoon, dengan kesan yang berbeda. Apa yang harus ia lakukan? Ia menyukai keduanya. Ia tidak tahu harus memilih yang mana. Akhirnya ia memutuskan untuk terus mendengarkannya berulang-ulang di monitor studio nanti. Tiba-tiba terdengar bunyi kamera ponsel. Sekilas ia tidak begitu peduli, tapi suara itu terdengar lagi. Hyun Jae menoleh perlahan. Dari sudut matanya, ia melihat seorang memegang ponsel dan kameranya jelas mengarah padanya. Ia sudah pernah mengalami hal seperti ini, tapi rasanya tidak nyaman karena kali ini terjadi di kafe. Sejak ia mulai muncul di variety show, kejadian seperti ini semakin sering terjadi. Jika orang itu meminta foto secara langsung, ia pasti tidak keberatan, tapi mungkin menimbun potongan kehidupan pribadi orang lain untuk kepentingan pribadi mungkin lebih menarik. Akhirnya Hyun Jae menyerah. Memanggil orang itu hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Ia memutuskan untuk pergi dengan tenang. Ia tidak ingin membuat keributan di kafe. Namun sebelum ia sempat berdiri, suara tegas terdengar dari arah meja lain. Pemilik kafe berbicara dengan nada keras tapi tenang. Pelanggan tidak diperbolehkan mengambil foto pelanggan lain. Hyun Jae menoleh, terkejut karena tidak menyangka sang pemilik akan menegur langsung seperti itu. Pelanggan yang memotret itu buru-buru panik dan bersuara terbata-bata. Ia bukan sedang memotret pelanggan lain, melainkan seseorang yang pernah muncul di TV, seorang yang terkenal. Namun bos kafe menatapnya dan mengatakan, terkenal atau tidak, semua orang yang datang ke kafe ini adalah pelanggan. Jadi jangan lakukan itu lagi. Pelanggan yang tadi memotret mulai gelisah, berusaha mencari pembenaran. Ia berteriak, lalu bagaimana dengannya? Ia juga pelanggan. Apa staf biasa bisa memperlakukan pelanggan seperti ini? Bos kafe menatapnya tenang. Ia berkata bahwa orang itu bahkan belum membeli minuman apapun. Pelanggan itu terdiam sejenak. Ia biasanya tidak peduli jika ada orang duduk di sana tanpa memesan, tapi ia tidak akan tinggal diam jika ada yang mengganggu pelanggan lain. Jadi, jika orang itu tidak berniat membeli apapun, lebih baik pergi sekarang juga. Nada bicaranya tidak kasar, tapi tegas dan tidak bisa dibantah. Pelanggan itu memucat. Ia berlari tergesa-gesa. Suaranya melengking. Ia akan memberi ulasan bintang 1 untuk kafe ini di semua aplikasi pengantaran makanan dan akan menyebarkan keburukan kafe untuk menghancurkan reputasinya. Namun, bos kafe hanya menghela napas dan berharap semoga harinya menyenangkan. Nada suaranya seolah ancaman itu sama sekali tidak berarti. Hyun Jae mendekati pemilik kafe dan dengan nada rendah meminta maaf. Ia merasa bahwa suasana kafe menjadi terganggu karena kehadirannya. Namun pemilik kafe itu hanya
tersenyum kecil. Tidak masalah, setiap kafe pasti punya pembuat onar. Dan menghadapi hal seperti itu, sudah menjadi bagian dari menjalankan bisnis. Ia menambahkan agar Hyun-jae tidak khawatir dan memastikan untuk kembali lagi nanti. Ia tidak peduli apakah seseorang terkenal atau tidak. Sang bos mengingat sesuatu, bahwa Hyun-jae pasti menyukai cappuccino. Kata-kata sederhana itu membuat Hyun-jae terdiam sejenak. Ia mengangguk pelan dan membenarkannya. Dari seluruh tempat yang pernah ia kunjungi, mungkin tempat ini yang terbaik. Setelah selesai, Hyun-jae berjalan keluar dari kafe dengan langkah pelan dan mengangguk pelan ke arah pemilik kafe. Setelah itu, sang bos menghela napas panjang. Ia merasa hidup sebagai orang terkenal. Ternyata tidak seindah yang orang bayangkan, selalu menarik perhatian orang. Yeon menatapnya dengan kekaguman. Ia mengatakan bahwa sang bos telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, menjaga pelanggan tetap datang, sekaligus menyingkirkan para pembuat onar. Bagi bosnya, tidak ada yang keren dari caranya. Ia memperingatkan agar jangan meniru apa yang baru saja ia lakukan. Semua hanya bentuk bertahan hidup di dunia yang menurutnya menyiksa pikiran. Sang bos sangat penasaran dan menanyakan rencana mereka untuk makan daging bersama. Ia sangat ingin menikmati sirloin steak yang sudah lama diidamkannya. Yeon akhirnya menyerah menuruti ajakan itu. Ia berjanji akan bertemu di hari libur dan bosnya tampak sangat senang. Mereka pun sepakat untuk bertemu jam 7. Hari libur pun akhirnya tiba. Yeon sudah lebih dulu tiba di tempat pertemuan. Sambil berdiri menunggu, ia sibuk menatap layar ponselnya. Rekrutmen magang musim panas baru saja dibuka. Ia memperhatikan bahwa belum ada pelamar. Sepertinya ia harus menunggu lebih lama. Ia menatap layar itu beberapa saat, kemudian menghela napas panjang. Ia merasa aneh. Di saat seharusnya ia menikmati hari libur, pikirannya justru kembali sibuk dan lagian itu bukanlah sesuatu yang mendesak. Ia tidak boleh terlalu banyak berpikir. Pencarian kerja yang sedang ia jalani masih berjalan sesuai rencana. Dan selama ia tetap di jalur yang benar, ia yakin tujuan akhirnya akan membuahkan hasil. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir demikian. Untuk mengalihkan pikirannya, ia memutuskan untuk mendengarkan Long Afternoon. Lagu baru itu, menurutnya, sangat menenangkan. Namun saat hendak memutar lagu itu, pandangannya tertarik oleh sesuatu di layar. Ia melihat sebuah playlist musik indie di platform yang ia gunakan, dan di dalamnya terdapat album dengan cover dari Long Afternoon. Tepat ketika ia masih menatap layar ponselnya, suara bosnya datang dengan wajah ceria, seolah semua kekesalan yang ia tunjukkan sebelumnya lenyap begitu saja. Yeon menoleh cepat dan sedikit terkejut, bukan hanya karena kedatangan bosnya, tetapi juga karena melihat seseorang lain yang datang bersamanya. Sosok itu adalah Shin Yang. Ia tidak menyangka bahwa Shin Yang juga diundang malam. Ia tidak tahu, namun bosnya menjelaskan bahwa Shin Yang sempat mengalami masa sulit, dan malam ini gadis itu pantas menikmati sedikit kebahagiaan, terutama dengan makan daging yang enak. Shin Yang menyapa Yeon dengan ceria, senyumnya lebar dan matanya berkilat hangat. Yeon membalas dengan canggung, masih belum terbiasa dengan keramahan mendadak itu. Sementara itu, bos mereka sudah terlihat sangat bersemangat. Ia mengumumkan bahwa malam itu mereka akan mengadakan pesta BBQ. Bahkan dengan nada berlebihan, mereka akan makan 1 ekor sapi penuh. Ia tertawa dan karena sudah lama, malam ini ia tidak akan pulang sebelum perutnya benar-benar penuh. Di tengah suasana riang itu, Shin Young tiba-tiba meraih lengan Yeon dengan lembut dan mengajaknya untuk pergi makan bersama. Sudah lama sekali dirinya tidak menikmati daging, lalu tertawa pelan dengan nada ringan. Yeon menyetujui ajakan itu. Mereka pun segera pergi bersama. Namun, tiba-tiba menggandeng lengannya. Yeon sempat terdiam. Perasaannya mendadak terasa aneh. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah sensasi menakutkan yang tiba-tiba merayap di dadanya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa tidak ada hal istimewa malam itu. Ia hanya akan menikmati makan malam seperti biasa. Sementara itu, di sebuah studio musik, Hae-in sedang menulis sesuatu. Dari mulutnya keluar gumaman kecil mengikuti nada yang ia tulis. Ia mencoba menyesuaikan irama, mencatat not demi not. Namun tiba-tiba berhenti. Wajahnya tampak bingung. Ada sesuatu yang terasa janggal. Ia tidak yakin apakah yang salah adalah iramanya atau karena ia merasa melapar. Di dalam sebuah toko makan yang dipenuhi orang, suasana terasa begitu hidup dan riuh. Asap tipis dari panggangan daging berbaur dengan aroma gurih yang menggoda, memenuhi setiap ruangan. Di tengah kelelahan, rasa nikmat dari daging yang juicy terasa seperti hadiah kecil yang sangat berarti. Setiap gigitan seakan menghapus rasa penat. Bosnya dengan penuh semangat menyuruh yang lain untuk segera makan. Namun, ia menyadari bahwa mereka sudah lebih dulu menikmati hidangan mereka. Tanpa merasa canggung, ia justru kembali memesan minuman lagi dengan nada riang, seolah malam ini masih panjang dan belum waktunya berhenti. Yeon merasa bosnya mungkin sudah cukup banyak minum. Namun bosnya menyebutkan pepatah yang terdengar konyol tentang melawan racun dengan racun dan alkohol dengan alkohol. Bagi Yeon, hal itu jelas tidak masuk akal.
Minum secukupnya adalah pilihan terbaik dan tidak ada yang akan mengurusnya. Namun, keberadaan Yeon sudah cukup baginya. Yeon menolak dengan tegas. Di tengah percakapan itu, Shin Young yang duduk bersama mereka hanya tersenyum melihat interaksi keduanya. Dari sudut pandangnya, hubungan antara mereka terlihat cukup dekat. Ia pun mulai memperhatikan dengan lebih dalam. Ia bertanya-tanya apakah mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Namun, hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja yang sudah cukup lama bersama. Kadang-kadang mereka makan bersama seperti malam itu, terutama karena keduanya hidup sendiri. Pada hari libur, mereka juga sesekali menghabiskan waktu bersama. Bagi Shin Young, hal itu terdengar seperti hubungan yang lebih dari sekadar biasa. Shin Young merasa mereka berdua tipe pacaran yang suka saling bertemu. Mendengar itu, Yeon yang sedang minum sempat tersedak. Mereka hanya makan bersama, tidak lebih dari itu. Namun, bagi Shin Young, laki-laki dan perempuan membuatnya sulit untuk tidak berpikir lebih jauh. Suasana kembali berubah ketika bosnya dengan santai mengakui bahwa ia pernah mencoba mendekati Yeon. Menganggap Yeon sebagai sosok yang sulit didekati, Yeon memintanya berhenti buat-buat. Sementara bosnya hanya tertawa dan meminta maaf. Di sisi lain, Shin Young semakin tertarik, terutama saat ia mulai memperhatikan Yeon dengan lebih serius. Ia kemudian mengalihkan topik, bertanya tentang kehidupan pribadi Yeon. Saat itu, Yeon sedang sibuk dengan makanannya. Shin Young mencoba menebak bahwa Yeon hidup sendiri dan mungkin belum memiliki pasangan. Yeon mengakui bahwa ia memang hidup sendiri dan tidak memiliki pacar. Namun, suasana kembali berubah ketika bosnya menyela, ada seseorang yang sedang menarik perhatian Yeon. Reaksi Yeon menunjukkan bahwa hal itu tidak sepenuhnya salah. Shin Young langsung menjadi semakin penasaran. Ia bahkan menyebut salah satu nama yang ia kenal dari shift pagi. Namun tebakan itu meleset. Yeon menjelaskan bahwa mereka hanya sering bertemu tanpa hubungan yang jelas. Bahkan mereka tidak memiliki kontak satu sama lain. Hubungan itu terasa samar, tidak terdefinisi, namun tetap meninggalkan kesan yang kuat. Dalam benaknya, Yeon mengingat momen-momen pertemuan itu. Jika harus mendefinisikan hubungan tersebut, ia merasa bahwa orang itu adalah seseorang yang ingin terus ia ajak bicara. Sebuah perasaan sederhana, namun cukup berarti. Shin Young memperhatikan perubahan ekspresi Yeon yang tiba-tiba terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Ia kemudian menyadari bahwa gelas Yeon sudah kosong dan dengan lembut menawarkan untuk menuangkannya lagi. Yeon menerimanya dengan singkat, mengucapkan terima kasih. Bosnya mengeluh dengan keras karena gelasnya juga kosong. Ia meminta agar diisi lagi, bahkan mengajak untuk menghabiskan malam dengan penuh semangat. Sementara itu, di tempat lain, suasana yang sangat berbeda terjadi. Hae-in berada di dalam ruangan yang tenang, tenggelam dalam proses kreatifnya. Ia merenungkan komposisi lagu yang sedang ia kerjakan, merasa ada sesuatu yang tidak tepat. Progresi lagu terasa terlalu lembut, tidak sesuai dengan apa yang ia bayangkan. Ia mencoba menemukan bentuk yang lebih pas. Pintu tiba-tiba terbuka, dan pamannya masuk dengan santai, berniat mengajaknya makan malam. Namun ia terkejut melihat Hae-in terbaring di lantai. Ia sempat mengira bahwa itu bagian dari latihan perform. Mereka sendiri tidak melakukan perform langsung. Hae-in hanya sedang mengalami kebuntuan saat menyusun lagu, dan akhirnya ia tiduran. Biasanya Hae-in bisa menulis lagu dengan mudah, dan sebelumnya Hae-in belum pernah seperti ini. Hae-in menjelaskan bahwa ia hanya merasa sulit menyusun lagu kali ini. Biasanya ia tidak mengalami hal seperti ini. Ia merasa tidak bisa terus melakukan hal yang sama. Ada keinginan untuk menciptakan yang lebih baik, sesuatu yang benar-benar ia anggap layak. Pamannya mendengarkan tanpa banyak bicara. Ia memahami bahwa proses kreatif memang tidak selalu berjalan mulus. Pamannya mengusulkan untuk keluar makan, berharap bisa membantu menyegarkan pikiran. Hae-in sempat ragu, memikirkan situasi studio. Pamannya meyakinkan bahwa semuanya sudah diatur. Orang lain bisa menggantikan sementara, memberi Hae-in waktu untuk beristirahat. Hae-in sempat terdiam sejenak. Namun pada akhirnya, ia mengangguk. Sang paman menyambutnya dengan penuh antusias. Di sisi lain kota, suasana yang sangat berbeda sedang berlangsung. Sang bos, yang sudah terlalu banyak minum, mulai larut dalam perasaannya sendiri. Kesepian yang selama ini ia pendam. Kata-katanya penuh dengan penyesalan dan kerinduan akan masa lalu. Meski ia sendiri sudah berjanji untuk tidak menyesalinya. Sang bos mengusulkan untuk melanjutkan minum ke tempat lain, ia akan membayar semuanya. Yeon langsung menolak. Ia memiliki kelas pagi keesokan harinya. Dan Shin Young juga sudah terlalu banyak minum untuk hari ini. Namun sang bos, yang sudah tenggelam dalam dunianya sendiri, merasa mereka membosankan. Ia bahkan menawarkan untuk membayar. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi sendiri. Keputusan itu membuat Yeon sedikit terkejut dan khawatir.
Ia tahu kondisi atasannya tidak baik-baik saja. Sang bos mencoba meyakinkan mereka bahwa ia mengenal pemilik bar yang akan ia tuju, seolah itu cukup untuk menghapus kekhawatiran. Dengan lambaian tangan yang santai, ia pergi meninggalkan Yeon dan Shin Yang di belakang. Kekhawatiran masih menggantung di pikiran Yeon, tetapi situasi tidak memberinya banyak pilihan. Saat itulah Shin Yang dengan senyum kecilnya mengambil inisiatif. Ia mendekat dan dengan santai menggandeng tangan Yeon, sebuah tindakan yang membuat pria itu terkejut. Sentuhan itu terasa tiba-tiba, namun Shin Yong tampak begitu santai, seolah itu adalah hal yang wajar. Ia kemudian mengajak Yeon untuk pergi ke tempat lain, sebuah tempat minum yang sering ia kunjungi. Kini ia mengusulkan hanya 1 botol. Ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama Yeon dan berbicara lebih lama, memperpanjang momen yang mungkin tidak akan datang lagi. Yeon ragu, tubuhnya lelah dan pikirannya juga tidak sepenuhnya tenang. Namun Shin Yong tidak langsung menyerah. Ia menatap Yeon dalam diam, lalu perlahan mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. Ia menyebut tentang seseorang yang sering ditemui Yeon, seseorang yang tampaknya memenuhi pikirannya. Dengan nada yang setengah bercanda namun juga serius, ia mencoba membuka perspektif lain, bahwa belum ada hubungan yang pasti, bahwa terlalu serius bisa berujung pada luka, dan bahwa mungkin saja perasaan itu tidak berbalas. Namun, jawaban Yeon justru menunjukkan ketegasan yang jarang terlihat. Ia tidak menyangkal kemungkinan bahwa perasaannya bisa berakhir menyakitkan, tetapi ia juga tidak ingin menghindarinya. Baginya, menyukai seseorang berarti berani jujur terhadap perasaan itu, bahkan jika akhirnya harus menghadapi kesedihan sendirian. Ada keberanian dalam dirinya. Lebih baik terluka karena kejujuran daripada menyesal karena tidak pernah mencoba. Ia menegaskan batas yang ingin ia jaga. Baginya, kebersamaan mereka malam itu hanyalah sebagai rekan kerja, tidak lebih. Permintaan maafnya tulus. Shin Yang alih-alih tersinggung. Ia menerima jawaban itu dengan lapang, bahkan kembali menggandeng tangan Yeon. Ia menjelaskan bahwa ia hanya ingin menjadi teman dekat, tidak lebih. Sikapnya yang santai membuat situasi menjadi sedikit lebih mudah. Yeon hanya bisa menghela napas dalam hati, menyadari bahwa menghadapi orang yang mabuk memang melelahkan. Saat mereka menyeberang jalan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pandangan Yeon tiba-tiba tertarik ke arah seberang. Di sana, ia melihat sosok yang sangat familiar, Hae-in. Namun, yang membuatnya terdiam bukan hanya kehadiran gadis itu, melainkan pria di sampingnya, yang dengan santai meletakkan tangan di pundaknya. Pemandangan itu menghentikan aliran pikirannya. Di saat yang sama, Hae-in juga melihat ke arah yang Yeon, seorang wanita yang menggandeng tangannya dengan begitu dekat. Pemandangan itu menciptakan kesunyian yang aneh di antara mereka, meskipun mereka berada di tengah jalan yang ramai. Keduanya terus berjalan, menyeberang dari sisi yang berlawanan, tetapi pikiran mereka tertinggal di momen itu. Di dalam benak Yeon, pertanyaan mulai bermunculan tanpa henti. Sosok pria di samping Hae-in, kedekatan yang tampak begitu alami, semuanya memicu rasa cemas yang tidak bisa ia jelaskan. Sementara itu, di dalam pikiran Hae-in, kebingungan yang sama juga muncul. Pertanyaan yang sama terus berputar, apakah itu pacarnya? Ombak menarik permukaan air dengan ritme yang tak pernah benar-benar tenang. Di tengah gelombang yang naik turun itu, tubuh Yeon tak berdaya, seolah ditarik ke dalam arus yang tak bisa ia kendalikan. Ia berteriak sekuat tenaga, berharap ada seseorang yang mendengar, seseorang yang cukup peduli untuk datang menolongnya. Namun, semua itu hanyalah lamunan. Suara air yang sebenarnya jauh lebih kecil, menggantikan riuhnya ombak dalam bayangannya. Tangannya bergerak otomatis, mencampur minuman di balik meja bar, sementara pikirannya masih terjebak di tempat lain. Wajahnya kaku, matanya kosong, seolah tubuhnya berada di sini, tetapi jiwanya masih tertinggal di tempat yang jauh. Tak ada kesadaran penuh dalam setiap langkah yang ia lakukan. Teriakan yang tiba-tiba memecah suasana membuatnya tersentak. Ia tersadar bahwa pekerjaannya belum selesai, sementara waktu terus berjalan tanpa menunggu. Rasa gugup langsung menyergap, tubuhnya refleks bergerak, tetapi pikirannya masih kacau. Ia mencoba menjelaskan, mencoba memperbaiki keadaan, namun semuanya terasa terlambat. Akhirnya, tugas itu diambil alih darinya. Yeon diminta pergi membuang sampah, sebuah kesempatan untuk menghilang sejenak dari tekanan yang semakin menyesakkan. Jika ia kembali dalam kondisi linglung yang sama, sebuah tinju di wajah akan menjadi sambutan bagi kepulangannya. Yeon hanya bisa mengangguk pasrah. Di gang belakang yang sempit dan berbau lembab, Yeon melepaskan semua beban kantong plastik itu ke dalam tempat pembuangan. Udara luar yang dingin sedikit membantunya bernapas, namun tidak dengan beban di dadanya. Ia meratapi kondisinya hari ini, bertanya-tanya pada dirinya sendiri tentang apa yang salah dengannya. Ada sebuah tugas pernyataan pribadinya, tapi ia bahkan belum menulis satu baris sekalipun.
Yo-un kembali terdiam. Matanya menatap kosong pada tembok bata yang kusam saat sebuah fragmen memori menyakitkan kembali berputar. Ia teringat saat itu, saat matanya menangkap Hae-in sedang bersama seseorang yang lain. Kedekatan yang mereka tunjukkan telah menarik sebuah kesimpulan pahit di kepala Yo-un. Logikanya yang terluka segera memutuskan bahwa mereka pasti sudah menjalin hubungan pacaran. Rasa sesak itu kian menghimpit. Ia teringat kata-kata yang pernah diucapkan Hae-in tentang ketidakhadiran seseorang yang spesial dalam hidup gadis itu. Kini, semua itu terasa seperti kebohongan yang manis. Yo-un mulai meragukan segala interaksi yang pernah terjadi di antara mereka. Ia mempertanyakan, apakah selama ini hanya dia yang menganggap kedekatan mereka sebagai sesuatu yang serius dan bermakna. Dengan penuh kekesalan, Yo-un menendang salah satu kantong sampah di hadapannya dengan sekuat tenaga. Namun, kemarahan itu berbalik menjadi petaka kecil saat kantong tersebut sobek, menumpahkan isinya ke lantai gang. Dengan umpatan pelan, ia terpaksa berjongkok kembali, memunguti sisa-sisa kotoran itu dengan rasa sial yang bertubi-tubi. Ia menyadari betapa perasaan manusia adalah entitas yang paling merepotkan. Padahal, ia merasa baru saja berhasil membangun jembatan untuk mengobrol santai dengannya. Namun sifat serakah dalam dirinya justru mulai menuntut lebih, menginginkan Hae-in menjadi miliknya seorang diri sebelum ia benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang berbeda, atmosfer studio musik yang kedap suara dipenuhi oleh dentuman bass dan melodi yang meluap-luap. Hae-in duduk terdiam, seperti sedang mendengarkan hasil rekaman. Namun sorot matanya menunjukkan bahwa pikirannya sedang jauh di luar frekuensi musik yang sedang diputar. Hyun-jae memaparkan hasil pengerjaan remix yang telah dilakukan timnya semalaman suntuk. Ia menjelaskan bagaimana mereka menggunakan versi Hae-in sebagai titik referensi utama. Namun, Hae-in hanya menanggapi semua penjelasan itu dengan singkat, memberikan pengakuan sekilas bahwa hasil kerjanya memang bagus, namun tanpa gairah sedikit pun. Hyun-jae memutar versi tes lainnya, sebuah versi yang sengaja menonjolkan bagian Long Afternoon untuk memberikan kesan dramatis yang lebih kuat. Hae-in membiarkan Hyun-jae melakukan apapun yang ia suka. Ia bahkan melontarkan pujian bahwa Hyun-jae tidak membutuhkan masukan darinya untuk menyelesaikan proyek ini. Ketidakpedulian Hae-in akhirnya menarik perhatian. Hyun-jae terdiam, menatap rekan kerjanya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Dengan nada bicara yang berubah serius, ia memperingatkan Hae-in bahwa mereka tidak bisa terus bekerja dengan cara seperti ini. Hyun-jae menegaskan bahwa terlepas dari apapun perasaan pribadi yang sedang berkecamuk, Hae-in harus melakukan pekerjaan dengan benar. Proyek ini bukan sekadar hobi atau pengisi waktu luang. Lagu ini membawa harapan dari banyak orang. Jika mereka melakukannya dengan asal-asalan, maka seluruh usaha keras tim akan terbuang sia-sia. Hyun-jae memohon agar Hae-in tetap serius hingga akhir demi hasil yang maksimal. Hae-in hanya bisa menatap sang produser dalam diam, membiarkan teguran itu meresap ke dalam kesadarannya. Dengan rasa bersalah yang akhirnya muncul di permukaan, ia menyampaikan permohonan maaf karena telah sempat tidak menganggap serius. Melihat perubahan sikap Hae-in, Hyun-jae memberikan senyuman kecil yang membesarkan hati, menegaskan kembali posisinya sebagai produser yang mumpuni. Namun, ia tidak bisa mengabaikan kemurungan yang terpahat jelas di wajah Hae-in sepanjang hari. Ia bertanya secara personal, mencoba mencari tahu masalah yang sedang menyiksa pikiran gadis itu. Hae-in kembali terbungkus dalam keheningan, enggan membagi beban pikirannya. Ia mencoba meyakinkan Hyun-jae bahwa segalanya baik-baik saja. Namun di dalam kepalanya, memori tentang Yo-un kembali menghantui. Ia teringat momen saat melihat Yo-un menggandeng tangan seseorang dengan begitu akrab. Bayangan itu terus berputar, menciptakan kekesalan yang mendalam. Ia merasa dikhianati oleh sebuah konsistensi yang ia harapkan namun tak kunjung ia temukan. Akhirnya, benteng pertahanan Hae-in runtuh. Ia melepaskan sebuah teriakan frustrasi yang memekakkan telinga, membuat Hyun-jae terdiam kaget. Hae-in meluapkan kemarahannya, menyatakan betapa ia tidak memahami jalan pikiran orang-orang yang menurutnya sangat menyebalkan. Hyun-jae yang masih tertegun, mencoba mencerna maksud dari luapan emosi itu, namun ia tidak sepenuhnya memahami arah pembicaraan tersebut. Hae-in menegaskan bahwa orang-orang selalu menunjukkan ketidakkonsistenan. Mereka bisa bersikap begitu manis seperti seekor anak anjing, namun di belakang mereka bisa berubah sepenuhnya. Orang itu, sosok yang sejak awal terasa sulit dipahami, namun entah bagaimana perlahan mengikis keraguan yang selama ini tertanam begitu
begitu dalam. Hae-in berdiri dalam diam. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah mempercayai orang tersebut. Mempercayai bahwa tidak akan ada kebohongan yang menyertainya. Tidak bisa ia pastikan. Hyun Jae seolah memahami kegelisahan yang tidak terucapkan. Senyum itu bukan sekadar ekspresi biasa, seperti seseorang yang telah melihat jauh lebih dalam daripada yang lain. Hyun Jae memberi nasihat yang perlahan meresap ke dalam benak Hae-in. Saat bertemu dengan seorang, jangan larut terlalu dalam. Memahami orang lain, seperti melihat dasar sungai dari atas permukaan air, seseorang mungkin bisa memperkirakan kedalamannya, tetapi tidak akan pernah benar-benar yakin. Air yang tampak jernih bisa saja menyimpan kedalaman yang tak terduga, dan melompat tanpa berpikir hanya akan berujung pada tenggelamnya diri sendiri. Percaya sewajarnya saja, terlalu percaya bisa melukai, tetapi terlalu ragu juga bisa menghancurkan, tanpa membebani orang lain dengan harapan yang terlalu tinggi. Kata-kata itu terus terngiang dalam pikirannya. Harapan yang terlalu tinggi hanya akan berujung pada kekecewaan. Tidak ada manusia yang bisa memenuhi ekspektasi orang lain, dan karena itulah selama ini ia memilih untuk bersembunyi. Nama Wookin bukan sekadar identitas lain. Di tengah semua itu, muncul satu pertanyaan yang tak bisa ia hindari. Apakah waktu yang ia habiskan bersama Yeon juga hanya akan berakhir seperti ini? Apakah ia hanya sedang berjalan menuju kedalaman yang tidak ia ketahui? Bayangan wajah Yeon tiba-tiba muncul dalam benaknya. Senyum yang polos hingga sulit untuk diabaikan. Ingatan itu justru membuat hatinya semakin kacau. Perasaan yang muncul bukanlah sesuatu yang sederhana. Ada rasa kesal yang mengendap, bercampur dengan emosi yang tak terdefinisi. Kata-kata yang ingin ia ucapkan terasa mendidih di dalam kepalanya, seakan siap meledak kapan saja. Namun di saat yang sama, ada keinginan lain yang bertolak belakang. Keinginan untuk melihat wajah bodoh itu lagi. Malam pun tiba. Yeon berjalan seperti biasa. Langkahnya terdengar ringan. Namun kemudian, pandangannya berhenti pada satu sosok yang berdiri tidak jauh darinya. Hae-in berdiri di sana, tidak duduk di bangku seperti biasanya. Sikapnya yang kaku dan diam memberikan kesan yang berbeda. Dari cara ia berdiri, Yeon merasakan sesuatu yang tidak biasa. Pikiran mulai bermunculan di benaknya. Apakah itu berarti Hae-in sudah tidak ingin berbicara dengannya lagi karena sudah memiliki pacar? Namun kali ini, Yeon tidak ingin terus terjebak dalam ketidakpastian. Ia mencoba menguatkan dirinya sendiri. Ia memilih untuk tidak lagi menggantungkan harapan dengan cara yang menyedihkan, dan hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu lagi. Tiba-tiba, Yeon sudah berdiri tepat di hadapan Hae-in, membuatnya sedikit terkejut dengan kemunculan yang begitu mendadak. Dengan ekspresi serius yang jarang terlihat, Yeon menyatakan bahwa ia ingin berbicara. Hae-in terdiam sejenak, mencoba memahami arah pembicaraan yang terasa tiba-tiba itu. Yeon kemudian mengungkapkan hal yang selama ini tersimpan dalam benaknya, menanyakan apa Hae-in sudah mempunyai pacar. Hae-in tampak sedikit bingung, lalu mengingat kembali bahwa ia pernah menjelaskan sebelumnya mengenai hal tersebut. Ia melihat Hae-in berjalan bersama seorang pria yang merangkul pundaknya dengan begitu dekat seperti pasangan. Hae-in akhirnya mengerti maksud dari kesalahpahaman itu. Dengan nada yang mulai berubah, ia menjelaskan bahwa pria tersebut adalah pamannya sendiri. Yeon merasa tidak masuk akal menerima alasan tersebut. Dalam pandangannya, sosok pria itu terlihat terlalu muda untuk disebut sebagai paman. Ketegangan mulai meningkat ketika Yeon mempertanyakan kejujuran Hae-in, seolah yakin bahwa dirinya sedang dibohongi. Wajah Hae-in perlahan memerah karena emosi yang mulai memuncak. Hae-in juga menyinggung hal yang sama pada Yeon. Ia juga melihat Yeon berjalan sambil bergandengan tangan dengan seorang wanita. Yeon terdiam sejenak, mencoba mencerna tuduhan tersebut. Ia kemudian menjelaskan bahwa wanita itu hanyalah rekan kerja dari pekerjaan paruh waktunya. Namun penjelasan itu tidak serta-merta meredakan suasana. Hae-in justru semakin kesal. Ia mempertanyakan kebiasaan Yeon seolah itu adalah hal yang biasa baginya. Yeon mencoba membela diri, menjelaskan bahwa situasi tersebut bukanlah seperti yang terlihat. Semuanya terjadi secara kebetulan dan bukan sesuatu yang disengaja. Namun Hae-in sudah terlalu kesal untuk mendengarkan. Ia bahkan menyebut bahwa waktu yang mereka habiskan untuk perdebatan ini terasa sia-sia. Ucapan itu membuat Yeon terdiam. Ekspresinya berubah, seolah tersentak oleh kata-kata yang baru saja didengarnya. Dalam keheningan itu, Yeon mulai mempertanyakan, apakah semua yang mereka lalui selama ini benar-benar dianggap tidak berarti? Hae-in sendiri terdiam. Ia menyadari bahwa ucapannya barusan tidak sepenuhnya mencerminkan
isi hatinya, namun kata-kata itu sudah terlanjur keluar. Di tengah ketegangan yang menggantung, suara pengumuman kereta berikutnya terdengar. Hai-in ingin menjelaskan, mencoba memperbaiki situasi, namun kata-kata yang tepat tak kunjung keluar. Saat itulah Yeon tiba-tiba bergerak. Dengan emosi yang meluap, ia memegang pundak Hai-in dengan kuat. Tatapannya penuh kesungguhan. Ia ingin Hai-in menghabiskan waktunya malam ini bersamanya. Ia menyatakan tekadnya untuk membuktikan segalanya, bahwa dirinya tidak berbohong, bahwa semua yang lakukan adalah nyata. Hai-in terkejut. Ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, maupun apa yang dimaksudkan oleh Yeon. Pemilik kafe berdiri diam di depan rak minuman. Tatapannya tertuju pada deretan kaleng yang tersusun rapi. Ia dalam dilema dari membeli 2 atau 4, bahkan mempertimbangkan untuk mengambil 1 botol sebagai penutup hari yang melelahkan. Bayangan tentang dirinya menikmati minuman dingin sambil menonton drama romansa favoritnya, menciptakan suasana yang terasa begitu menenangkan dan indah. Akhirnya, ia membuat keputusan sederhana. Tangannya bergerak mengambil 1 kaleng, seolah ingin berkompromi dengan dirinya sendiri. Namun setelah kaleng itu berada dalam genggamannya, ia kembali terdiam. Pandangannya tertuju pada benda kecil itu, dan keraguan kembali muncul. Ia mulai mengingat yang ia baru saja minum kemarin. Ia tidak boleh minum setiap hari. Ia harus menahan diri. Perubahan pada tubuhnya juga mulai terasa lebih berat. Tanpa membeli apapun, ia melangkah keluar dari minimarket. Ia menghela napas panjang, muncul kesadaran tentang usia yang terus bertambah. Memiliki uang tidak lagi berarti. Langkahnya terhenti ketika sebuah suara memanggilnya dari kejauhan. Ia menoleh, mencoba mengenali sumber suara tersebut. Tak lama kemudian, 2 sosok terlihat berlari mendekat. Saat mereka semakin dekat, wajah mereka menjadi jelas dan ia pun mengenalinya. Kehadiran Yeon di tempat dan waktu seperti ini jelas bukan kebetulan. Rasa heran muncul di wajah sang pemilik kafe. Ia mencoba menebak alasan di balik kedatangan Yeon. Bahkan sempat mengira bahwa Yeon mungkin tertinggal kereta terakhir dan terpaksa kembali. Namun, kenyataannya berbeda. Yeon datang dengan tujuan yang lebih spesifik, membawa seseorang bersamanya. Yeon dengan cepat memperkenalkan gadis itu sebagai Hai-in dan menjelaskan bahwa di hadapannya adalah pemilik kafe tempatnya bekerja paruh waktu. Hai-in menyapa dengan sopan dan sedikit canggung. Pemilik kafe itu menyambut dengan ramah. Ia mengamati Hai-in dengan saksama, mencoba mencocokkan gambaran yang ia miliki dengan kenyataan di depannya. Sesuatu yang membuatnya langsung memahami alasan di balik perhatian Yeon. Ia sempat mengaitkan gadis itu dengan cerita tentang pertemuan Yeon di kereta terakhir. Meskipun gaya Hai-in tidak sepenuhnya sesuai dengan bayangannya, ia tetap mengakui bahwa gadis itu memiliki pesona yang membuat Yeon tertarik. Yeon mulai menjelaskan alasan sebenarnya ia datang. Ia mengungkit tentang makan malam kantor yang mereka lakukan sebelumnya, di mana mereka juga bersama seseorang bernama Shin Yang. Penjelasan itu terdengar sederhana, namun jelas memiliki maksud tertentu. Yeon ingin memastikan sesuatu. Ia ingin menegaskan bahwa hubungannya dengan Shin Yang tidak lebih dari sekadar rekan kerja. Bahwa makan malam itu hanyalah kebetulan, bukan sesuatu yang memiliki makna khusus. Ia tampak berusaha keras untuk membuat hal ini dipahami dengan jelas. Pemilik kafe langsung menangkap maksud di balik kata-kata Yeon. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar klarifikasi biasa, melainkan sebuah usaha untuk meyakinkan Hai-in. Ia memilih untuk mendukung penjelasan tersebut, memperkuat narasi bahwa hubungan antara Yeon dan Shin Yang memang tidak memiliki arti lebih. Meskipun mereka hampir bertemu setiap hari, waktu yang benar-benar bisa digunakan untuk berbincang hanyalah sekitar 10 menit saat pergantian shift. Hai-in mendengarkan dengan seksama. Ia tampak mencerna setiap kata, meskipun ekspresinya menunjukkan bahwa ia masih menyimpan keraguan. Shin Yung dan Yeon sama sekali tidak memiliki hubungan apapun. Penjelasan itu disampaikan dengan nada tegas, seolah ingin memastikan bahwa Hai-in benar-benar memahami keadaan yang sebenarnya. Tapi, ada sesuatu yang tidak sepenuhnya sejalan dengan apa yang ia lihat sebelumnya, di mana Yeon dan Shin Yang terlihat saling bergandengan tangan. Pemilik kafe sempat kebingungan ketika hal itu diungkapkan. Namun dengan cepat, ia mencoba memberikan penjelasan. Ia menggambarkan sifat Shin Yang sebagai seseorang yang sangat ramah, bahkan cenderung terlalu akrab dalam berinteraksi, sebuah kebiasaan yang mungkin disalahartikan oleh orang lain. Yeon pun menambahkan penjelasan, momen ketika mereka pulang bersama, dan Shin Yang terus menunjukkan
kedekatan yang sulit ia hindari. Itu mungkin berasal dari latar belakang Shinyang yang penuh kasih sayang. Yeon menatap Hae-in dengan penuh harap. Wajahnya serius, seolah menggantungkan kepercayaan pada respons yang akan diberikan. Sementara itu, Hae-in terdiam sejenak, memproses semua informasi yang ia terima. Akhirnya, ia membuat keputusan. Ia memilih untuk mempercayai penjelasan tersebut. Apalagi bosnya juga sudah bilang seperti itu. Kelegaan langsung terlihat pada Yeon. Beban yang sebelumnya ia rasakan perlahan menghilang. Sementara itu, pemilik kafe hanya bisa mengamati interaksi di antara mereka berdua, menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar percakapan biasa. Dalam suasana yang mulai tenang, ia menawarkan bantuan. Ia menyadari bahwa waktu sudah larut dan transportasi umum kemungkinan besar sudah berhenti beroperasi. Dengan niat tulus, ia menawarkan untuk mengantar mereka pulang. Yeon tampak hendak menerima tawaran tersebut, namun Hae-in lebih dulu mengambil keputusan. Dengan tegas, ia menolak tawaran itu. Penolakan tersebut membuat Yeon sedikit bingung. Hae-in menyatakan bahwa mereka akan pergi bersamanya. Ada tempat yang harus mereka kunjungi bersama. Kali ini adalah saat yang tepat untuk dirinya membuktikan. Yeon hanya bisa bereaksi singkat, masih mencoba memahami situasi yang tiba-tiba berubah. Hae-in merasa bersalah karena telah mengganggu waktu istirahat orang lain. Meski begitu, ia tidak mempermasalahkan kedatangan mereka. Hae-in kemudian mengajak Yeon untuk ikut bersamanya. Dan tanpa banyak berpikir panjang, Yeon mengiyakan ajakan itu. Setelah berpamitan, mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat itu. Bos yang ditinggalkan hanya bisa terdiam sejenak, menatap ke arah mereka yang perlahan menghilang. Namun tak lama kemudian, ia menghela napas panjang. Ia tidak bisa menahannya lagi. Ia memutuskan untuk mengambil satu kaleng dan menunggu kapan gilirannya akan tiba. Di tempat lain, suasana yang sangat berbeda terjadi. Seorang pria paruh baya tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia duduk di depan layar, fokus pada permainan yang sedang dimainkannya. Namun, alih-alih merasa terhibur, ia justru terlihat frustrasi. Karakter yang ia gunakan, yang menurutnya merupakan kelas terkuat, justru tidak mampu memberikan hasil. Rasa kesal mulai memuncak, membuatnya hampir kehilangan kesabaran. Tepat saat emosinya mencapai puncak, suara bel pintu terdengar, memecah konsentrasinya. Ia terkejut, menoleh ke arah pintu dengan ekspresi heran. Dengan langkah sedikit enggan, ia berjalan menuju pintu dan membukanya. Begitu pintu terbuka, keterkejutannya bertambah ketika melihat Hae-in berdiri di sana. Kehadirannya di jam seperti ini jelas tidak biasa. Hae-in langsung menyampaikan bahwa ada sesuatu yang ingin ia pastikan. Ia menegaskan bahwa dirinya memang keponakan dari pria itu. Sang paman sempat bingung, namun kemudian mengakui hal tersebut dengan santai. Kecuali jika hubungan mereka tiba-tiba terputus begitu saja. Hae-in menunjuk ke arah Yeon dan menjelaskan bahwa pria ini terus menanyakan apakah paman adalah pacarnya. Sang paman terdiam sesaat, lalu menunjukkan reaksi terkejut yang canggung. Ia merasa ada kesalahpahaman yang cukup memalukan. Dengan nada bercanda, ia bahkan menyebut bahwa mungkin dirinya terlihat lebih muda dari yang seharusnya. Namun Hae-in justru menyindir bahwa penampilan pamannya lebih mirip pria tua kaya yang mencoba terlihat menarik. Di sisi lain, Yeon hanya bisa terdiam melihat pertukaran canda yang terasa begitu akrab di antara keduanya. Perlahan, ingatannya kembali pada momen sebelumnya ketika ia melihat Hae-in bersama pamannya. Potongan kejadian itu kini mulai terasa lebih masuk akal. Melihat bagaimana keduanya berinteraksi dengan santai dan penuh keakraban, ia akhirnya menyadari kebenaran yang sebenarnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Sebuah perasaan lega perlahan menggantikan kecanggungan yang sebelumnya memenuhi pikirannya. Sang paman kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Yeon, mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pria yang berdiri di hadapannya. Ia bahkan sempat menduga bahwa Yeon memiliki hubungan khusus dengan Hae-in. Dugaan itu membuat Yeon langsung panik. Ia berusaha menjelaskan dengan terbata-bata bahwa ia hanya sekadar rasa penasaran yang membawanya ke sini. Hae-in merasa malu dengan ucapan pamannya yang terdengar aneh, lalu menyuruhnya untuk berhenti dan masuk ke dalam rumah karena urusan mereka sudah selesai. Sang paman mengalihkan perhatian pada hal yang lebih penting, yaitu bagaimana mereka akan pulang di tengah malam ketika seluruh transportasi umum sudah berhenti beroperasi. Mereka akan mencari cara sendiri, entah dengan memesan taksi atau berjalan kaki. Namun taksi di jam larut seperti itu pasti akan sangat mahal. Mereka tidak punya pilihan lain.
Mendengar itu, sang paman terdiam sejenak, berpikir dengan serius. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mengambil keputusan. Ia meminta mereka menunggu sebentar, lalu dengan santai menyatakan bahwa ia akan mengantar mereka pulang. Ucapan itu membuat Hai-in sempat ragu, mengingat pamannya tidak memiliki mobil. Namun, sang paman menjawab dengan santai, mengatakan bahwa ia bisa meminjam kendaraan dari tetangga. Tanpa menunggu lama, sang paman segera pergi dengan niat meminjam mobil, meninggalkan pesan agar mereka turun saat ia kembali. Hai-in sempat mencoba menghentikannya, namun usahanya sia-sia karena pamannya tetap melangkah pergi dengan sikap santai. Dengan sedikit rasa tidak enak, Hai-in meminta maaf atas sikap pamannya yang keras kepala. Namun Yeon berterima kasih karena telah diberi tumpangan di saat seperti ini. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Tidak ada yang berbicara, hanya udara malam yang dingin perlahan merayap di antara keduanya. Pikiran Yeon mulai dipenuhi berbagai perasaan. Ia merasa bingung harus berkata apa. Semakin dipikirkan, ia merasa tindakannya selama ini terlalu berlebihan. Berkeliaran tanpa arah, membuat keributan, dan menunjukkan emosi yang berantakan. Semua itu terasa memalukan, terlebih dirinya bukanlah siapa-siapa bagi Hai-in. Di tengah kekacauan pikirannya, Hai-in tiba-tiba memanggilnya, menariknya kembali ke kenyataan. Hai-in kemudian menyinggung dinginnya udara malam. Yeon hanya bisa menanggapi dengan menyebut bahwa ini memang masih musim semi. Namun Hai-in memiliki maksud lain. Dengan sikap yang lebih hangat, ia mengajak untuk mengubah suasana yang canggung itu. Ia ingin menghabiskan waktu bersama dalam suasana yang lebih menyenangkan. Bukan di luar yang dingin, melainkan di dalam ruangan yang hangat, duduk dengan tenang, dan berbagi cerita tanpa tekanan. Hai-in perlahan mengulurkan tangannya ke arah Yeon. Hai-in berusaha membuka kembali jarak yang sempat retak di antara mereka. Sementara itu, Yeon hanya memandangi tangan itu tanpa mengerti apa maksud Hai-in. Hai-in menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya protes karena Yeon hanya diam saja. Padahal, bukannya mereka sudah sepakat untuk saling berbaikan. Ucapan itu langsung membuat Yeon tersadar. Dengan buru-buru ia merespons dan menyetujui bahwa mereka memang harus bermaafan. Yeon meminta maaf atas kesalahpahaman yang telah terjadi di antara mereka. Dalam pikirannya, Yeon sadar bahwa dirinya harus menjadi orang yang mengambil inisiatif. Bukan cuma untuk meluruskan kesalahpahaman dan memperbaiki hubungan mereka, tetapi mengembalikan suasana hangat yang dulu. Hai-in pun ikut meminta maaf karena sempat meragukannya. Kalimat itu sederhana, namun cukup membuat dada Yeon terasa lebih ringan. Beberapa detik pertama terasa canggung, namun Hai-in justru memecah suasana dengan nada santai. Ia mengatakan bahwa tangan Yeon ternyata jauh lebih besar daripada yang terlihat selama ini. Yeon langsung melihat tangannya. Merasa tidak berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya, Hai-in coba membandingkan tangan mereka secara langsung. Yeon heran, kenapa tangan Hai-in bisa sekecil itu? Hai-in tertawa kecil mendengar reaksinya. Menurutnya, tangan Yeon yang terlalu besar. Yeon bertanya bagaimana Hai-in bisa bermain gitar dengan tangan sekecil itu. Ia penasaran apakah Hai-in mampu memainkan dari C ke C. Pertanyaan itu justru membuat Hai-in tertawa. Menurutnya, gitar dan piano memiliki struktur yang berbeda, jadi jangkauan tangan yang dibutuhkan pun tidak sama. Bahkan kalau bermain piano, ia bahkan mampu menjangkau dari C sampai E. Suatu saat nanti, ia akan memperlihatkannya langsung. Sesaat kemudian, Hai-in terdiam sambil menatap wajah Yeon, seolah suasana di antara mereka benar-benar sudah kembali normal. Hai-in mengajak Yeon masuk ke dalam studio dan menunggu di sana sampai pamannya datang. Ia mengatakan mereka bisa duduk santai dan mengobrol seperti biasa. Yeon sempat berpikir sejenak sebelum akhirnya menyetujui ajakan itu. Ia merasa suasana hati mereka memang sudah jauh lebih nyaman dibanding sebelumnya. Yeon penasaran pekerjaan pamannya. Hai-in menjelaskan bahwa pamannya adalah pemilik studio yang sering ia datangi. Mendengar itu, Yeon menyebutnya sebagai bisnis keluarga. Bagi Hai-in, dirinya hanya numpang menggunakan tempat itu. Begitu masuk ke dalam studio, Yeon langsung melihat suasana ruangan yang terasa penuh nuansa musik. Hai-in menyuruh Yeon bersantai di beanbag sambil ia mengecek apakah ada minuman yang bisa diminum. Hai-in berjalan menuju area kecil yang tampaknya digunakan sebagai dapur sederhana dan mencari minuman yang masih tersedia. Sementara itu, Yeon mulai memandangi isi studio lebih teliti, poster band dan alat instrumen. Ia baru teringat bahwa pamannya Hai-in dulu anak band. Yeon duduk di beanbag besar di tengah ruangan. Tak
Tak jauh dari tempat duduknya, Yeun melihat sebuah konsol game. Sejak dulu dirinya selalu ingin punya konsol seperti itu. Selama ini Hain memang sering bercerita tentang pamannya. Berarti Hain pasti sering datang ke studio ini sejak kecil. Tanpa sadar, rasa penasaran mulai tumbuh dalam diri Yeun. Ia membayangkan seperti apa Hain saat masih kecil dulu. Hain kecil pasti sudah terlihat cantik bahkan sejak dulu. Ia juga yakin Hain termasuk gadis populer semasa sekolah. Ia ingin melihat foto-foto masa sekolah Hain. Tidak lama kemudian, Hain kembali sambil membawa 2 kaleng minuman. Ia mengatakan bahwa dirinya menemukan jus apel hangat, meski pilihannya memang tidak terlalu banyak. Yeun langsung menerimanya dengan senang hati. Hain kemudian ikut duduk di dekatnya. Namun yang membuat Yeun kaget adalah posisi duduk Hain yang sangat dekat. Bahu mereka bahkan bersentuhan. Yeun tidak mengerti kenapa Hain duduk sedekat itu. Hain menjelaskan dengan santai bahwa hanya ada 1 beanbag di sana. Mendengar penjelasan itu, Yeun langsung berniat pindah ke tempat lain agar Hain bisa duduk lebih nyaman sendiri. Namun Hain segera menghentikannya. Ia mengatakan tidak perlu pindah karena bersandar di bahu justru lebih nyaman. Beanbag itu sudah terlalu usang dan bantalan di dalamnya juga tidak senyaman dulu. Kalau duduk sendirian, posisi tubuh malah mudah kehilangan keseimbangan. Yeun akhirnya kembali duduk dengan sedikit canggung. Beberapa detik kemudian, bahu mereka benar-benar saling bersentuhan. Hain lalu bertanya bagaimana rasanya. Yeun mengakui bahwa ternyata memang cukup nyaman. Setiap kali ia datang ke studio pamannya, mereka biasanya duduk berdampingan seperti itu agar lebih seimbang. Entah mengapa, Yeun merasa dirinya selalu mengikuti alur percakapan tanpa mampu mengendalikan suasana. Ia sadar bahwa dirinya adalah alasan mereka masih bersama hingga larut malam. Ia merasa harus bertanggung jawab dan melakukan sesuatu. Bukan hanya untuk memecah kecanggungan di antara mereka, tetapi juga agar hubungan mereka bisa menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Tatapan Yeun yang terlalu lama akhirnya membuat Hain merasa heran. Yeun yang tersadar langsung panik dan buru-buru mengalihkan pembicaraan. Ia mulai menyinggung tentang hubungan Hain dengan pamannya. Mereka tampak sangat dekat, bahkan lebih seperti sahabat lama. Hain mengakui bahwa dirinya memang dekat dengan sang paman. Semasa kecil, justru pamannya lah yang paling sering menjaganya. Kakaknya terlalu sibuk belajar, orang tuanya selalu bekerja, hingga jarang berada di rumah. Pamannya selalu datang menemaninya. Menurutnya, dulu pamannya sangat tampan. Tetapi sekarang sudah berubah seperti om-om, akibat terlalu sering begadang bermain game. Yeun tiba-tiba terdiam. Ia seperti sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu. Yeun akhirnya memanggil nama Hain dengan suara yang cukup keras hingga membuat gadis itu menoleh. Namun yang keluar dari mulutnya bukanlah hal penting. Ia malah mengatakan bahwa cara pamannya memanggil nama Hain terdengar hangat. Hain tampak bingung mendengar komentar aneh itu. Baginya, cara itu terdengar biasa saja dan tidak ada yang spesial. Yeun akhirnya mengutarakan keinginannya. Ia juga ingin memanggil Hain dengan cara seperti itu. Baginya, mereka sudah cukup dekat sehingga seharusnya tidak masalah. Ucapan itu membuat Hain sedikit terdiam. Ia tidak langsung menolak, tetapi ia mengaku sebenarnya lebih menyukai cara Yeun memanggilnya seperti biasa. Akan tetapi, Yeun malah menunjukkan reaksi yang tidak terduga. Seperti anak kecil yang protes, ia menolak mentah-mentah jawaban itu. Menurutnya, selama ini mereka selalu mengikuti apa yang Hain suka, jadi kali ini ia juga ingin melakukan sesuatu yang ia inginkan. Perubahan sikap Yeun yang mendadak membuat Hain tercengang. Hain merasa Yeun benar-benar aneh. Cara Yeun terlihat seperti anak anjing kecil yang merengek minta diperhatikan. Aneh, tetapi juga lucu. Karena tidak tahan melihat ekspresi itu, Hain akhirnya menyerah. Ia memberi izin, tetapi dengan syarat. Yeun hanya boleh memanggil sebanyak 10 kali. Persetujuan itu langsung membuat wajah Yeun bersinar. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia langsung mengucapkan nama Hain berulang-ulang dengan penuh semangat. Saking cepatnya, hampir semua jatah 10 kali itu dihabiskan sekaligus. Hain yang mendengarnya langsung memerah malu. Hain tidak menyangka Yeun benar-benar akan mengucapkannya tanpa jeda seperti itu. Namun Yeun hanya mengikuti aturan yang diberikan. Melihat ekspresi Hain yang tersipu, Yeun mulai khawatir. Ia bertanya pelan, apakah Hain tidak menyukainya? Hain buru-buru menyangkal. Bukan berarti ia tidak suka. Hanya saja, mendengar namanya dipanggil berulang kali itu terasa sangat memalukan. Setelah terdiam beberapa saat, Hain tiba-tiba mendapat ide. Kalau Yeun sudah melakukannya, berarti sekarang gilirannya membalas. Gadis itu mulai memanggil nama Yeun dengan cara yang sama. Suara Hain terdengar jauh lebih lembut dibanding biasanya. Setiap kali nama itu keluar dari bibirnya, Yeun merasa dadanya seperti dipukul pelan. Ia langsung memprotes kenapa Hain malah menirunya. Namun Hain hanya tersenyum jahil. Ia berkata bahwa dirinya
dirinya juga ingin mengucapkannya. Hain mendekat dan menyebut nama Yeon sekali lagi dengan nada yang lebih pelan. Jarak mereka yang tiba-tiba menjadi sangat dekat membuat Yeon langsung kehilangan kendali. Wajahnya memerah hingga ke telinga. Ia buru-buru menyangkal dengan suara gugup. Hain malah tertawa puas. Sekarang Yeon akhirnya tahu bagaimana rasanya. Sementara itu, Yeon sendiri tidak mengerti kenapa dirinya bisa bereaksi seheboh ini hanya karena dipanggil nama oleh Hain. Jantungnya berdetak terlalu cepat, sampai-sampai ia merasa malu pada dirinya sendiri. Ia bahkan mulai mempertanyakan apakah dirinya memang semesum itu. Di sisi lain, Hain perlahan terdiam. Tawanya mereda sedikit demi sedikit. Matanya menatap Yeon yang masih sibuk menenangkan diri, lalu pikirannya mulai melayang pada sesuatu yang pernah dikatakan seseorang kepadanya dulu. Manusia tidak seharusnya terlalu dalam mencoba memahami hati orang lain. Orang mungkin merasa sudah memahami segalanya, padahal sebenarnya tidak tahu apapun. Dan jika seseorang melompat masuk hanya karena mengira sungai itu dalam, lalu ternyata dasarnya dangkal, maka orang itu sendirilah yang akan terluka. Karena itulah, sebaiknya memberi kepercayaan sewajarnya saja pada tahap awal. Jangan menaruh ekspektasi terlalu tinggi kepada siapapun. Nasihat itu terus melekat di hati Hain sejak lama. Ia pernah terluka karena salah mempercayai seseorang. Namun malam ini terasa berbeda. Entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia ingin menyelam tanpa ragu. Akhirnya, dengan suara pelan namun serius, Hain memanggil namanya. Yeon langsung menoleh. Lalu, setelah menarik napas perlahan, Hain mulai membuka sesuatu yang selama ini ia simpan rapat di dalam hati. Ia mengaku bahwa dirinya pernah dikhianati. Kalimat itu membuat Yeon membeku seketika. Ia tidak langsung memahami maksud perkataan itu. Tetapi nada suara Hain terdengar begitu berbeda dibanding sebelumnya. Tidak ada lagi candaan atau rasa malu. Yang tersisa hanya keheningan berat yang perlahan menyelimuti malam mereka. Ingatan lama itu kembali muncul begitu saja. Masa-masa ketika ia masih duduk di bangku SMA. Salah satu temannya tiba-tiba memanggil namanya dengan penuh semangat. Mereka rupanya sedang merekam video. Mendengar itu, Hain langsung panik dan malu. Namun temannya terus membujuknya. Ia mengatakan, Hain terlihat cantik di kamera dan videonya pasti bagus. Temannya bahkan mendesaknya agar segera menyanyi karena ia ingin mengunggah video baru setelah sekian lama. Hain mengingat bahwa sudah cukup lama tidak mengunggah apapun ke akun TikTok. Temannya melarang Hain menyanyikan lagu asing yang hanya diketahui dirinya sendiri. Hain mengatakan bahwa sebelumnya dirinya diberi kebebasan menyanyikan lagu apa saja. Jadi seharusnya ia bebas memilih sesukanya. Temannya akhirnya menyerah sambil dan berkata bahwa lagu apapun tidak masalah selama masih terdengar familiar di telinga orang-orang. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya menemukan lagu yang dirasa cocok. Temannya langsung bersiap memastikan kamera merekam dengan baik. Hain mulai memainkan gitar perlahan. Suara petikan senarnya memenuhi ruangan kecil itu dengan lembut. Setelah beberapa detik, suara nyanyian Hain mulai terdengar pelan mengikuti irama lagu. Temannya terus merekam dan menikmati suasana saat itu. Di masa itu, Hain benar-benar terlihat bahagia. Ia menyanyi tanpa memikirkan penilaian orang lain. Namun kenangan hangat itu perlahan memudar. Waktu kembali ke masa sekarang. Matanya tampak ragu, seolah ada banyak hal yang tertahan. Yeon memandangnya dengan cemas sebelum akhirnya bertanya apakah Hain benar-benar pernah dikhianati. Dengan suara pelan, Hain mulai menjelaskan bahwa sewaktu SMA dulu, ada beberapa teman yang sangat dekat dengannya sejak awal tahun pelajaran. Mereka selalu berada di sisinya hampir setiap hari. Namun, ketika mencoba melanjutkan ceritanya, Hain mulai ragu-ragu. Beberapa kali ia terdiam sambil berusaha memilih kata yang tepat. Bibirnya terbuka, lalu tertutup kembali. Seolah ada ketakutan lama yang muncul lagi setiap kali ia mencoba mengingat semuanya. Yeon yang melihat keadaan itu langsung memahami bahwa ada luka yang belum benar-benar sembuh di dalam diri Hain. Dengan lembut, ia mengatakan bahwa Hain tidak perlu memaksakan diri untuk menceritakan semuanya secara detail. Ia hanya perlu mengatakan apa yang sanggup ia katakan hari ini. Dirinya akan selalu ada untuk mendengarkan kapanpun Hain siap berbicara. Perkataan itu membuat Hain perlahan mengangkat kepalanya. Tatapan matanya bergetar kecil. Untuk beberapa saat ia hanya diam memandang Yeon. Kemudian Hain menarik napas pelan. Ia akhirnya mulai berbicara lagi. Awalnya, teman-temannya memang sangat baik padanya. Mereka memuji permainan gitarnya. Karena itulah Hain mempercayai mereka sepenuhnya. Di saat orang-orang di sekitarnya tidak benar-benar mendukung mimpinya, Hain merasa setidaknya masih ada teman-teman itu yang memahami dirinya.
Ia percaya mereka sungguh-sungguh mendukung cita-citanya. Mereka tahu dirinya menyukai musik. Mereka juga tahu kalau Hae-in diam-diam menyimpan mimpi. Namun pada akhirnya, kenyataannya ternyata berbeda. Hari itu menjadi salah satu hari yang tidak pernah bisa dilupakan Hae-in. Saat itu, ia datang sedikit lebih lambat dan berniat menemui teman-temannya. Namun sebelum masuk ke ruangan, langkahnya tiba-tiba terhenti di depan pintu. Dari balik pintu yang belum tertutup rapat, ia mendengar suara tawa. Sampai akhirnya, ia mendengar namanya sendiri disebut. Tubuhnya langsung membeku mendengar percakapan mereka dari balik pintu. Di tangan salah satu temannya, terlihat ponsel yang sedang dijadikan bahan ejekan. Mereka menertawakan cara Hae-in bermain gitar. Mereka menghina suaranya. Mereka mengatakan bahwa permainannya buruk dan suaranya terdengar sampah. Di depan Hae-in, mereka bersikap seperti teman baik. Mereka mengatakan hal-hal manis, seolah benar-benar mendukung dirinya. Namun di belakangnya, mereka mengolok-olok dirinya tanpa rasa bersalah. Mereka bahkan mengatakan bahwa Hae-in tidak memiliki bakat sama sekali. Mereka menyebut dirinya terlalu sombong hanya karena serius memainkan alat musik. Beberapa dari mereka bahkan menyebut Hae-in sebagai sampah gagal. Semua kata-kata itu tertanam begitu dalam di hati Hae-in. Sejak saat itu, pikirannya mulai dipenuhi rasa takut. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah semua orang sebenarnya berpikir seperti itu tentang dirinya? Apakah orang-orang diam-diam menertawakannya di belakang? Pikiran-pikiran gelap itu perlahan mengurung dirinya sedikit demi sedikit. Ruangan mendadak terasa hening setelah Hae-in selesai berbicara. Ia dan Yeon sama-sama terdiam beberapa saat. Hae-in mencoba membuka mulut lagi untuk melanjutkan penjelasannya. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, Yeon perlahan menggenggam tangannya. Sentuhan itu membuat Hae-in sedikit terkejut. Meskipun Hae-in telah melalui semua pengalaman menyakitkan itu, dirinya masih berani menceritakan semuanya sekarang. Dan karena itu, Yeon benar-benar berterima kasih padanya. Ia juga menikmati waktu yang mereka habiskan bersama akhir-akhir ini. Ia senang bisa membicarakan tentang Long Afternoon bersama Hae-in. Yeon kemudian mengucapkan terima kasih karena Hae-in telah mau berbagi cerita itu dengannya. Dan semua hal baik yang pernah ia katakan kepada Hae-in sebelumnya adalah tulus. Hae-in hanya bisa terdiam mendengar semua itu. Nama Yeon keluar pelan dari bibirnya. Di saat yang sama, wajah-wajah Yeon yang selama ini selalu ada di sisinya perlahan terlintas kembali di dalam ingatannya. Saat itu Hae-in menatapnya sambil tersenyum, seolah sudah memahami isi pikirannya, bahkan sebelum ia sempat mengatakan apapun. Menurut Hae-in, apapun yang dirasakan Yeon selalu terlihat jelas dari wajahnya. Yeon sama sekali bukan tipe orang yang pandai menyembunyikan emosi. Dari ekspresinya saja, orang lain pasti bisa langsung tahu apa yang sedang ia pikirkan. Hae-in mengaku selama ini ia selalu merasa Yeon pasti akan langsung ketahuan kalau mencoba berbohong. Ucapan itu membuat Yeon kebingungan. Selama ini ia justru merasa wajahnya cukup datar dan dingin. Bahkan bos tempat kerjanya pernah mengatakan bahwa wajahnya terlihat terlalu serius. Namun Hae-in malah tertawa lebih keras mendengar itu. Hae-in justru semakin tertarik menggoda reaksinya. Ia mengatakan ingin membuktikan sendiri apakah ucapan Yeon benar atau tidak. Yeon belum sempat memahami maksudnya ketika tiba-tiba Hae-in bergerak mendekat dan merangkul lengannya. Tubuh Yeon langsung membeku. Hae-in sendiri tampak santai. Ia akan menebak wajah Yeon dari dekat sambil mencoba membaca reaksinya. Menurutnya, kalau ekspresi seseorang memang sejujur itu, maka perasaannya pasti langsung terlihat sekarang juga. Sementara itu, Yeon mati-matian mencoba menenangkan diri. Ia memalingkan wajahnya karena tidak kuat menatap Hae-in sedekat itu. Napasnya mulai kacau dan jantungnya berdetak semakin keras hingga ia yakin Hae-in pasti bisa mendengarnya. Lengan gadis itu menempel erat di lengannya, dan yang lebih membuatnya panik adalah sensasi lembut dari dada Hae-in yang tanpa sengaja menyentuh tubuhnya. Melihat Yeon menghindari tatapan, Hae-in malah protes kecil. Ia mengatakan tidak bisa menguji ekspresi Yeon kalau pria itu terus memalingkan wajah seperti itu. Namun saat Hae-in mencoba menarik perhatian Yeon lagi, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu yang janggal. Ekspresinya langsung berubah. Wajah gadis itu perlahan memerah. Dalam sekejap ia sadar apa yang sebenarnya terjadi pada Yeon sejak tadi. Hae-in yang melihat reaksi tubuh Yeon justru mendadak panik sendiri. Dengan wajah merah menyala, ia buru-buru melepaskan rangkulannya, lalu berdiri dengan gerakan canggung. Ia mengatakan bahwa pamannya seharusnya sudah sampai dan ia harus turun lebih dulu. Yeon hanya terdiam bingung melihat perubahan sikap Hae-in yang begitu
begitu mendadak. Tetapi sebelum pergi, Hae-in masih sempat mengatakan satu hal dengan nada malu-malu. Menurutnya, sekarang ia benar-benar yakin bahwa Yeon adalah orang yang sangat jujur. Awalnya Yeon tidak memahami maksud perkataan itu. Namun beberapa detik kemudian, wajahnya ikut membeku ketika ia akhirnya sadar apa yang membuat Hae-in tiba-tiba kabur seperti itu. Matanya perlahan bergerak melihat ke arah bawah tubuhnya sendiri. Dan saat itulah dunia rasanya runtuh. Karena memakai celana longgar, reaksi tubuhnya terlihat sangat jelas. Yeon langsung merasa ingin menghilang dari muka bumi. Kepalanya dipenuhi rasa malu yang luar biasa. Ia bahkan tidak tahu harus bereaksi seperti apa setelah ketahuan menunjukkan reaksi memalukan seperti itu hanya karena disentuh sedikit oleh Hae-in. Di sisi lain, Hae-in berdiri di luar sambil mencoba menenangkan dirinya sendiri. Padahal, ia hanya merangkul lengan Yeon untuk menggoda reaksinya. Namun pria itu justru memberikan respons yang mengagumkan dalam berbagai sisi. Beberapa saat kemudian, pamannya datang membawa mobil yang akan mereka gunakan. Suasana langsung terasa aneh. Biasanya Hae-in dan Yeon cukup sering berbicara, tetapi sekarang keduanya hanya duduk diam sambil menghindari kontak mata. Wajah mereka masih sama-sama memerah akibat kejadian tadi. Pamannya yang menyadari keheningan itu langsung merasa heran. Ia bertanya apakah mereka berdua bertengkar lagi. Hae-in buru-buru menyangkal. Perhatian mereka segera teralihkan ketika Hae-in mulai bertanya tentang mobil yang mereka pakai. Pamannya menjelaskan bahwa mobil itu milik Dong Cheol, seseorang yang memiliki bar di dekat sana. Pamannya memuji mobil itu yang terasa nyaman untuk membawa banyak barang. Ia bahkan mulai membayangkan menggunakan mobil tersebut saat musim panas nanti. Percakapan mereka perlahan berubah menjadi obrolan santai tentang festival musik rock yang biasa mereka datangi setiap tahun. Kemudian, tiba-tiba pamannya menoleh ke arah Yeon dan mulai mengajaknya bicara. Ia bertanya apakah Yeon sudah punya rencana untuk musim panas nanti. Yeon menjawab jujur bahwa dirinya belum memiliki rencana apapun. Mendengar itu, pamannya langsung mengajaknya ikut ke festival rock bersama mereka. Yeon yang belum pernah mendengar tentang festival itu tampak penasaran. Hae-in pun mulai menjelaskan. Festival tersebut adalah acara besar yang menghadirkan banyak musisi rock dari berbagai negara. Acara berlangsung selama 3 hari 2 malam dan pengunjung bisa menikmati konser sambil camping di area terbuka. Pamannya sendiri bekerja sebagai staf di sana sehingga mereka bisa masuk lebih mudah menggunakan tiket khusus. Ia selalu ikutan dan mau bersenang-senang di sana. Hae-in lalu berkata pada Yeon bahwa pria itu boleh ikut kapan saja kalau tertarik. Entah kenapa, mendengar ajakan itu membuat hati Yeon terasa hangat. Pamannya lalu mulai menyalakan musik di mobil sambil mengusulkan memutar lagu dari band favoritnya. Namun Hae-in langsung memprotes pilihan itu. Keduanya langsung mulai berdebat santai soal musik favorit masing-masing. Pada akhirnya mereka sepakat memutar lagu lain yang sama-sama mereka sukai, Musim Panas. Kata itu terus terngiang di kepalanya. Tahun ini mungkin ia memang akan sedikit sibuk karena harus mulai mencari pekerjaan. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa ingin memiliki kenangan baru. Semoga ia benar-benar bisa ikut bersama Hae-in ke festival rock musim panas nanti.